Iya, selamat sore. Yo, Selamat yang masuknya cuma dikitan ya. Hmm, Sore, Sensei. sore Kak Pipi. Sore Kak Bahari juga tadi ya. Oke. Kalau jam segini tuh masuknya masih konnichiwa apa gimana, Sensei? Konnichiwa gak masalah kok. Ya, sebenarnya konnichiwa lebih luas. Hmm, ya, ya, ya. Kan Ohayo gozaimasu pun bisa sebenarnya. Ya, jam segini Ohayo gozaimasu pun bisa sebenarnya. Hmm, Biasanya tapi kan bisa Ohayo ya. gozaimasu itu mungkin image kalian kebayangnya itu dipakai buat pagi-pagi ya. Iya. Biasa Ohayo gozaimasu itu dipakai juga Iya, Sensei. pertama kali ketemu orang itu di hari itu gitu ya. Oh, Oh, Ya, meskipun nggak semua orang make ya. Hmm, kirain tuh moshi-moshi. halo. ya. Nah, mosi-mosi itu halo memang sih ya untuk telepon biasanya. Tapi Oh, kalau bukan secara tatap muka, bukan. ya bukan. Jadi kalau telepon ya mosi-mosi itu dipakai bisa. Hmm, Oh, Kalau ya tatap muka ya Ohayo gozaimasu, konnichiwa mungkin ya, konbanwa mungkin ya cenderung dipakai itu. Hmm, saya pun sebenarnya ya kata. kalau ini ya misalnya kalau sama partner gitu ya, partner di Jepang kan sering ini ya, sering kontakan tuh, hampir tiap hari tuh kita kontakan. Iya. Dan ya kalau misalnya kita baru pertama kali ketemu atau pertama kali kontakannya itu siang-siang pun ya saya dan dia selalu pakai Ohayo gozaimasu kok gitu. Siang-siang itu. Ya, so penggunaan Ohayo gozaimasu itu sebenarnya ya pertama kali ketemu dia gitu ya, atau kontakan sama dia di hari itu gitu. Hmm, Hmm. Gitu. Jadi nggak harus pagi-pagi gitu ya. Dan enggak, tapi bukan nggak boleh gitu ya. Kita pakai konnichiwa gitu meskipun wah saya siang-siang nih saya pakai konnichiwa aja nggak apa-apa ya nggak masalah. Hmm, Ya gitu. Silahkan lah itu mah bahasa mah memang kayak gitu ya. Pasti ada aneh-anehnya gitu setiap bahasa itu. Dan salah satunya bahasa Jepang itu tadi ya. Ohayo gozaimasu dipakai malam-malam pun sebenarnya bisa-bisa aja. Hmm, Oh. Gitu. Ya, hmm, gimana? Nah, kita udah ngebahas satu hal random nih di awal-awal. Gimana gimana? Tapi dari kalian ada lagi nggak nih yang mau dibahas atau yang kira-kira oh kok kayak gini sih gitu? Ada nggak tuh? Hmm, Sebelum kita masuk ke materi yang ingin saya share hari ini. Ya, bentar ya. Saya sambil nyontek ini catatan saya. Di pertemuan hari ini mungkin kita masuk perubahan bentuk T ya. Iya. Iya. Perubahan bentuk T. Ntar ya. Beberapa yang bentuk I pun mungkin ada tambahan dari saya ya. Nah, sebenarnya di minggu Iya. kemarin ingin saya bahas, cuman ternyata ya secara waktu agak gimana gitu. So, gak apa-apa, kita masukin ke minggu ini aja ya. Hmm, Oh. Oke. Ini nih. Hmm, nggak ada yang ingin dibahas dulu. Kalau nggak ada, mungkin kita masuk ke apa yang ingin saya bahas sebenarnya. Saya buka dulu si whiteboard. Oke. Saya sambil share screen ya. 23 benar ya? Oke. Oke. 7 berarti pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 tanggal 22 Juni. Oke. Ya mungkin saya mau coba lanjut dulu ya. Materi yang minggu Iya. kemarin sempat gak kebahas gitu ya. Hmm. Tapi sebelum ke situ mungkin saya mau coba ulang dikit gitu ya mengenai si bentuk I sendiri gitu ya. Hmm. Iya. Biar ada nyambung-nyambung dikit ya. Oke, bentuk I ya minggu kemarin kita udah coba bahas bahwa ya di luar sana itu biasa disebut dengan mas dicoret atau mas coret atau macam-macam lah. Rata-rata sih ya nyebutnya mas dicoret gitu ya. Hmm, Iya. Karena memang bentuknya singkat kata ya tinggal masnya aja dihilangin gitu ya. Anaisi mas jadi anaisi. Tabe mas ini pun jadi tabe doang aja gitu ya. Tabe aja gitu ya. Hmm, kangae mas pun udah tinggal kangae aja gini ya.
Kanji mas ya masnya aja ilangin gitu. Bentuk I itu singkat kata ya memang tinggal masnya aja diilangin gitu ya. Bahkan kelompok satu pun sama. Di sini nggak belum sempat saya contohin kemarin, cuman singkat kata sama ya. Tinggal masnya diilangin aja, makanya di sini kiki mas ya udah aja jadi kiki gitu ya. Hmm, kaki mas, kaki gitu ya. Secara arti memang nggak berubah ya. Hmm. Secara arti memang nggak berubah. Ya tinggal apa namanya? Biasanya memang digunakan dalam pola kalimat tertentu. Minggu kemarin kita udah sempat bahas ada dua pola siap pakai gitu ya. Hmm, Oh. itu bentuk I tambah tai dan keluarganya ya, yang negatif lampaunya. Singkat kata ini adalah bentuk ingin, ingin, tidak ingin dan semacamnya. Ingin membeli kaitai gitu kan ya. Hmm, terus macam-macamnya juga gitu ya. Ingin pergi ikitai gitu ya, ingin menulis kakitai dan semacamnya. Tinggal bentuk i tadi ditambahin tai des dan ya takunai des tergantung ingin tidak ingin atau semacamnya. Nah ini juga sama ya, ini ada pola kalimat baru yang mungkin ya ini mungkin butuh terbiasa karena memang baru gitu ya, kita ketemu partikel ni yang apa posisinya itu memang di sebelum kata kerja perubahan salah kata kerja menuju gitu ya. Bentuk Ya, I, tambahin partikel ni, tambahin ikimas, kimas atau kairimas tergantung kebutuhannya. Pergi datang atau pulang tuh. Hmm, tujuannya ngapain tuh? Pergi datang atau pulang ini pakai pola kalimat ini. Hmm, so ya di sini ada partikel ni, nambah lagi nih fungsinya partikelnya. Kemarin udah untuk waktu, untuk tempat juga ya. Sekarang nambah juga tuh partikel ni untuk tujuannya ngapain gitu ya. itu Tujuan pergi datang atau pulangnya mau ngapain tuh gitu. Nambah lagi tuh fungsi partikel nih. Tapi berarti ya banyak banget secara ya. besar kayak gitu. Gimana gimana? Berarti banyak banget fungsinya nih. Hmm, ya partikel nih, ya lumayan ya. Disesuaikan sama kalimat Sekarang berarti ya. ada Pola kalimat. berapa fungsinya? 3 ya, secara garis besar. Iya. Tempat, waktu, sama tujuan. Hmm, mungkin ada yang misahin sih, ya. Ada yang misahin nih itu bisa dipakai untuk target kayak gitu juga. Tapi sebenarnya target di sini tuh adalah tempat ya. Hmm, target itu kayak yang kemarin itu saya sebutin ini ya. Mana? Saya sambil tunjukin aja. Nah, Zoom keempat. yang ini nih tempat. Jadi kan targetnya di mana tuh gitu ya. Saya nyimpennya di mana sebagai target si tempatnya itu pakai ni gitu kan. Ada orang yang misahin kayak gitu. Tapi secara garis besar itu adalah keterangan tempat sebenarnya. Hmm, Kalau di kita sih, saya sih selama ini menggabungkan itu gitu ya. Untuk tempat gitu. Cuman ada orang-orang mungkin atau mentor-mentor mungkin yang beda si penyampaiannya gitu ya. Hmm, Cuma secara garis besar sih nih ya. Berarti ada 3 berarti ya bener ya. Nih ya. Satu, untuk orang berarti 4 ya. Waktu, orang, Pola tempat, sama tujuan ya. kalimat. Tujuan ngapain gitu buat pergi ke situ tuh gitu. Oke, gak apa-apa. Nanti juga terbiasa kok. Ya. Oke, sampai minggu kemarin kita udah ngebahas dua pola kalimat baru gitu ya. Ini adalah pola siap pakai atau ya di luar sana mungkin banyak yang nyebutnya pola kalimat ya. Hmm, saya mungkin akan nambahin dulu gitu ya. Saya akan coba tambahin dulu apa yang minggu kemarin sempet gak ke mention sama saya gitu ya. Hmm, ya singkat kata ini mungkin di buku nggak ada. Ya di Minani Honggo pun kalau saya perhatiin memang nggak ada. Tapi saya pribadi sih ngerasa, ini kayaknya mending mending saya bahas nih gitu ya. Hmm. Tujuannya singkat kata, ya siapa tahu di antara kalian ada yang udah ke Jepang duluan ya. Minimal kalian tahu gitu ya. Ada beberapa pola kalimat yang agak bahaya kalau misalnya kita nggak tahu gitu ya. So, saya akan coba tambahin pola siap pakai bentuk iya. Lanjutan dari minggu kemarin. Pertama ada O, tambahin bentuk I, tambahin nasai. Ya. O tambah bentuk I ditambahin nasai di setelahnya. Hmm. Ini kalau saya artikan lebih kayak silahkan ya.
Silahkan titik-titik gitu. Hmm. Apakah ada yang pernah dengar kata-kata kayak gini? Pernah sensei. Nah, Karinasai. ya. Karinasai. Okairi nasai apa itu? Kairi pulang sensei. Hmm. Kairi. Nasai Hmm. Pulang. Pulang. Nah, sebenarnya artinya itu adalah silahkan pulang. 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 Berarti disuruh pulang nih Sensei. Oh, belum beres. Balik ke itu balik. Kunio Nah, Karinasai. selesai gitu kan ya. Nah, secara arti dia itu adalah silahkan pulang. Ya, meskipun ini sering digunakannya itu bukan ketika nyuruh orang lain pulang ya. Betul? Jam kerja. Udah pulang, udah selesai misalnya. Bukan. Ya. Apa Oke, sensei? saya mungkin akan cenderung kalian gunakan ya nanti itu ketika apa namanya menyambut orang lain pulang gitu ya. Jadi silakan pulang di sini itu sebenarnya bukan nyuruh orang lain pulang tapi mempersilahkan untuk pulang, silakan masuk ke rumah gitu. Silakan Iya. masuk. Ya. Oh Kairina saya makanya ini kalau Allahu diartiin Akbar. itu mungkin lebih kayak apa ya di Indonesia itu selamat Selamat datang. datang gitu ya, selamat pulang gitu. Hmm. Ya kalau di Islam mungkin ya mungkin cuma assalamualaikum waalaikumsalam gitu ya kalau di Islam ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia mungkin lebih cenderung kayak selamat datang gitu ya. Jadi selamat datang dalam artian penghuni rumah pulang dari ya dari mana lah gitu ya. Apakah dari kerja atau dari mana dari tujuan dia apa keluar terus datang ke rumah gitu ya pulang. Nah, ini adalah ucapan ya selamat datang, selamat pulang gitu kan ya. Kalau tadaima sensei, tadaima. Nah, tadaima itu digunakan untuk orang yang pulangnya gitu. Ah, kebalikannya sensei. Dibilang kebalikan bukan sih. Hmm. Jadi orang yang datangnya, orang yang pulangnya nyebut tadaima. Nah, orang Hmm. yang di rumah Orang yang di yang rumah. menyambut gitu ya, menyambut dia pulang gitu. Nah, sebutannya Oh, adalah okairi nasai gitu. oh ya, ya, ya. Ya. Jadi dibilang kebalikan bukan sih sebenarnya. Mungkin kurang tepat disebut kebalikan. Apa tadi? Tadaima ya? Di sini aja deh. Catatannya. Hmm. Tadaima. Ini mah kayak apa ya? Aku pulang gitu ya. Iya sensei. Aku pulang. Aku pulang gitu ya. Ya, oh Karina saya gitu ya. Selamat datang, selamat pulang gitu kesannya gitu. Ya. Nah, ada contoh lain yang mungkin kalian pernah dengar juga. Hmm. Oh ya, Suminasai. Nah, oh ya suminasai. Hmm. Selamat berlibur. Kata itu apa? Selamat Berlibur. libur. Libur. Selamat istirahat. Nah, Iya. Selamat istirahat. sebenarnya secara arti dia adalah selamat istirahat ya. Nah, Iya. tapi sekarang orang Jepang mungkin lebih menggunakan bukan untuk selamat istirahat, tapi lebih kayak selamat Selamat tidur. tidur gitu ya. Pulang. Oh. Hmm. Oh, selamat Karena ya tidur. benar sih ya, literally ya. Sebenarnya tidur itu berarti kita istirahat ya. Bukan Tapi bukan onenasai. digunakan untuk sekedar istirahat biasa gitu ya. Jadi kayak, saya mau istirahat bentar kayak misalnya di tempat kerja kita mau istirahat bentar, misalnya mau ngerokok doang atau mau bikin kopi atau mau ya cuman sekedar mungkin ya apa lepas dulu dari kerja misalnya berapa menit gitu ya. Nah yang kayak gitu kita nggak bisa pakai oh ya suminasai ya. Jadi ini mungkin saya gimana nih? Saya gini aja ya. Nah, sebagai catatan bahwa ini mungkin secara arti bukan ini gitu ya. Bukan silakan pulang, bukan selamat istirahat atau silakan istirahat ya. Hmm, tapi lebih kayak selamat datang atau selamat tidur ya dua kosakata ini. Hmm, kenapa saya bilang dua kosakata ini? Karena sepemahaman saya atau bukan sepemahaman ya, tapi ya seingat saya gitu ya. Mungkin dua kosakata ini yang mungkin secara penggunaan dan secara arti aslinya itu memang udah sedikit bergeser gitu. Tapi sisanya kayak contoh apa? Otabe nasai contoh ya. Ini artinya masih literally itu. Silakan makan. Hmm, Hmm. silahkan makan. Jadi Onomunasai. ada tamu nih dari orangnya dari luar nih misalnya, aduh temen nih lagi bertamu ke rumah.
Terus kita mempersilahkan makan dia misalnya gitu ya. Oh kita nyuguhan, aduh no, nyuguhan bahasa Indonesia. Ya masih Menjamu. ya menjamu ya gitu ya. Jamu. Ya ngasih jamuan ke mereka gitu ya. Oh silakan dimakan misalnya gitu kan ya. Nah kita pakai ini gitu, otabe nasai gitu ya. Ini adalah bentuk sopan ya. Kalau tabete kudasai, sensei. Ya itu juga bisa kok sebenarnya. Nabe kudasai. Tapi kesannya kalau kudasai itu ada kesan-kesan agak memaksa gitu ya kalau dibanding nasai ini sebenarnya. Nah, meskipun gak masalah, silahkan gitu ya. Orang-orang pun pasti ngerti, oh ya dia mempersilahkan gitu maksudnya. Tabete gitu. Itu lebih nyuruh itu kalau kayak gitu. Ibaratnya dahar sih ya. Gitu Ya, ya, sensei ya. sama gitu ya. Yuk, dahar yuk gitu orang Sunda ya. Nih, ya makan nih gitu kesannya gitu ya. Hmm. Terus contoh lain kayak apa? Oh, kalau mungkin guru di kelas sih. Hmm. Guru di kelas misalnya mau minta muridnya untuk nulis di blackboard misalnya. Hmm. Atau di whiteboard misalnya ya apalah itu dia pakai Kakete sudah kudasai. Okakinasai. kaki nasai gitu. Okakinasai. Oh, kaki nasai, salah. Hmm. Kudasai. Jadi kayak silahkan tulis gitu kan ya. Tulis. Tulis. Ya misalnya di keterangan tempat atau gimana ya, silakan ya ditambahin aja di belakangnya. Pada dasarnya ini adalah predikat Oh. ya. Jadi kayak apa misalnya Jibun no Honde misalnya gitu ya. Pun. Pun. Nah, Hong. Ah, Honde okakinasai misalnya ada kalimat kayak gini. Maksudnya apa nih? Ada yang tahu? tulis di buku. Tulis di koran. Atau tolong atau silakan Tolong. tulis Jinbun. buku Jipun Sendiri, Eh. masing-masing. di buku sendiri gitu. Jinbun ya. Jadi jibun itu biasa digunakan untuk kepemilikan. Jadi pemilik punya sendiri gitu kayak biasanya gitu ya. Jibun no gitu ya. Jibun no hon gitu ya. Oh berarti buku sendiri gitu ya. Buku dia sendiri gitu. Bukunya masing-masing bisa juga diartin kayak gitu. Kalau misalnya orang lain minta kelompoknya gitu untuk sok tulis di buku masing-masing bisa kayak Jibun no Honde, Okakinasai gitu. Jibun itu punya sendiri, milik sendiri, oleh diri sendiri atau kayak gitu ya biasanya. Nah, ini bisa digunakan kayak gini ya. Ya, pola kalimat yang O plus bentuk I nasai. Dia intinya mempersilahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, dan ini konteksnya sopan. Sopan banget sih. Ya, terbilang sopan, dibilang banget bisa jadi nggak gitu banget gitu ya. Tapi ini terbilang sopan banget. Lumayan sopan, bukan sopan banget ya. Tapi, ada tapinya di sini. Ya, ada tapinya di sini. Agak hati-hati ya menggunakan yang nasai ini. Ya, kenapa? Ada satu pola siap pakai yang mirip dengan ini, tapi O-nya kita hilangin. Ya, O-nya kita hilangin gitu ya. Jadi bentuk I plus nasai aja. Yang artinya tadi itu kalau pakai O dia adalah silahkan gitu ya. Nah, kalau O-nya dihilangin, ya, kalau O-nya dihilangin, artinya dia akan jadi titik-titik lah, titik-titik gih misalnya. Yang tadi artinya dia itu mempersilahkan dengan cara sopan, dia akan jadi mempersilahkan dengan cara kasar. Kasar. Oke. Jadi si nasai ini kalau misalnya kalian ingin tetap sopan, O-nya jangan sampai ke Hilang. jangan sampai gak ke bawah. Jangan sampai kalian misalnya, kalian ngobrol sama atasan kalian maksudnya itu ingin mempersilahkan dia untuk apa contohnya? Makan. Ya, mempersilahkan dia makan misalnya pas di kantor misalnya. Otabe nasai gitu kan, maksud kalian itu ingin sopan silahkan Makan. gitu kan ya. Tapi Nah, kalian jadi tabe nasai. di bawah tabe nasai itu kalian malah jadi Diomelin. makan gih misalnya. Terus apa lagi kayak kalian itu ingin minta atasan kalian untuk silahkan apa? Silahkan Minum. ngirim itu kan okurimas ya. Aku Ngirim itu okurimas misalnya dia kita mau meminta atasan kita coba bikin kalimat singkat aja. Kita mau meminta
silahkan kirim dokumen itu misalnya gitu ya Hmm. ke atasan kalian nih. Normalnya kalian akan bilang apa? Halo. Korewa. Hmm. Nah, tahu Oh, dulu ya, silahkan kirim berarti predikat tuh. Mm-mm. Dokumen itu adalah apanya? Cek Objeknya. Berarti apa dulu tuh yang kita artiin? oh, dokumen. itu dulu itu Dokumen itu apa? Oh, pokok dokumen apa itu apa? dokumen? Karena ini Are. Are. kita ngomong sama si atasannya tuh, ya dengan atasan. Ono Wah. Berarti itu Arewa ini adalah dokumen. normalnya itu ada di dekat sono itunya ya. Sono Sono. sono dokumen dokumen sono dokumen. Oh, dokumen kurima. hmm, dokumen Dokumen itu apa? dokumen Doku- arsip. Renso. Hah, gimana? Dokumen. Dokumen. Dokuso. Dokumen. Dokuso. Dokuso. Dokumen itu bisa Do. kan Sirio Stereo. Oh. Ya. Iya, dokumen. dokumen. Hmm, Bahan. berarti ya bahan gitu ya. Oh. Sorry. Ono. Sirio. Sono. Rio. Sirio. Ono Serio. Oh, Kurima. oh, Berarti Oh. oh Oh. kurimas. Kurinasai. Okuranasai. saya gitu ya. Oh, kurinasai gitu. O-nya 2 kayak gitu nggak masalah ya? Kalau Oh, satu nggak boleh. deh. Nggak Kalau boleh. O-nya cuma 1, Nyuruh. Jadi gini. jadi nyuruh dia gitu kan ya. Nah, itu agak hati-hatinya gitu ya. Nah, so ya ini kalimat yang nggak boleh kayak gitu ya. Makanya agak hati-hati ketika menggunakan yang nasai ini, ya. Nah ini kan maksudnya mau silakan kirim malah jadi apa? Nah, Kirim jadi dokumen nyuruh. itu, misalnya, Kasar. kirim kirimin dokumen itulah, gitu. Ya kan? Malah jadi nggak sopan nih. Nah, maksudnya itu, aduh saya mau sopan atasan nih mau sopan ya malah jadi nggak sopan. So ya ini saya akan coba kasih kotak merah gitu ya di sini. Ingatan. Mengingat bahwa ini pola kalimat yang agak bahaya gitu ya. Bahaya. Dame. Dame. Bahaya, bukan nggak boleh, cuman minimal kita tahu lah gitu ya. Minimal kita tahu. Wajib. Minimal kita tahu bahwa kalau misalnya contoh ya, saya di sini akan kasih juga kalian pola kalimat yang mungkin kesannya kasar lah atau mungkin kesannya itu kayak orang-orang marah-marah atau kayak gimana. Meskipun saya mungkin akan bilang ke kalian agak hati-hati menggunakannya, tolong jangan pakai pola kalimat ini. Tapi saya akan tetap ngasih tahu kalian, tetap ketahuilah pola kalimat ini. Setidaknya kalian akan tahu ketika kalian dimarahin di Jepang nanti, oh saya lagi dimarahin, siap, minta maaf. Ya, minimal kalian tahu kan, gitu kan, udah, karena banyak ya kayak gini. Saya tuh sebenarnya pernah cerita ya, saya pernah kerja di sebuah LPK yang di sana itu pernah banyak lah gitu ya mantan-mantan magang di Jepang. Gimana Hai. dari mereka itu ke sana ke Jepang itu dalam kondisi memang bahasa Jepangnya itu masih belum banget gitu, masih sangat kurang gitu sebenarnya. Di antara mereka malah baru belajar hiragana katakana terus disuruh interview dan gak tahu kenapa how it work gitu tiba-tiba dia diterima dan ke Jepang dalam kondisi belum bisa, Bisa. baru bisa hiragana katakana doang gitu. Iya, Banyak ngebutuhin karyawan mungkin. ya kayak gitu ya, magang itu sisi gelapnya itu. Dimanfaatin gitu. Pokoknya perusahaan Jepang itu saya butuh tenaga kerja yang ya udahlah nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Jepang yang penting ngerti gitu ya. Kerja. Angkat ini ke situ gitu ya. Kesannya kayak gitu. Yang penting dapat tenaga kerja yang murah gitu. Bahasa fisik sensei. Ya, bahasa fisik yang oke lah misalnya. Korek-korek, aci. Korek. Aci. Aci. Dan para pemagang yang baru bisa dikit doang harusnya ngerti gitu ya dengan cara kayak gitunya. Korek-korek, aci. Korek. Harus Korek-korek. Aci. Aci. Taruh ngirim sana. ke situ gitu ya. Tapi ya kalau gitu ya, banyaklah gitu dari mereka sering curhat kayak gitu ke saya. Ya saya ngerti sih dalam konteks kayak gitu, tapi ketika ya tiba-tiba kok atasan saya kayak ngomong
ngomongnya itu kayak panjang lebar dan gimana mereka itu kayak nggak ngerti ini tuh saya lagi dimarahin, saya tuh lagi dikasih tahu apa atau apa gitu. Kayak dia tuh ya mereka tuh banyak yang curhat ke saya kayak gitu gitu. Kuning kaliru. Ya, Lagi muji apalagi marahin. ya dia lagi muji atau apa gimana gitu kan. Makanya saya tetap gitu ya. Saya akan tetap kasih ke kalian gitu ya materi-materi kayak gini. Oh, yang kayak ini sebenarnya nggak boleh. Yang ini bahasa kasar ini sebaiknya jangan digunakan. Iya, jangan digunakan. Tapi minimal kalian tahu. Oh, oke, ini bahasa kasar. Oh, mungkin orang-orang ketika marah itu akan pakai bahasa yang kayak gini. Minimal kalian tahu. Oh, saya lagi dimarahin. Siap, ya kan? Eh, karena banyak lah gitu ya kasus-kasus yang tadi saya ceritain gitu. Nah, saya itu sopan apa enggak? Ya, kalau pakai O depannya ya, kayak yang atas tadi ya. Hmm, yang ini sopan, tapi kalau yang bawah O-nya nggak dipakai dia jadi kasar. Hmm, dapat poin ini? Ya, agak hati-hati intinya gitu ya, penggunaan yang satu ini. Oke, terus gimana dong gitu ya? Terus gimana dong gitu kalau misalnya saya nggak boleh pakai yang nasai, ya misalnya di antara kalian ada yang khawatir nih, saya yang keceplosan nggak pakai O depannya gitu gitu ya. Saya agak khawatir nih gitu kan ya. Nah, kalian bisa pakai alternatif yang tadi sempat ke-mention ya. Kalau pakai nasa yang nggak bisa, pakai kudasai bisa. Udah saya. Udah Hmm, say. ya, karena ini bisa diartikan juga silahkan ya. Meskipun kalau kudasai sendiri itu mungkin secara arti dia akan lebih luas. Jadi selain diartikan silahkan, dia bisa juga diartikan tolong, bisa juga diartikan mohon gitu ya. So, ya mungkin jadi PR buat mereka gitu ya, yang ngedengernya, oh ini orang lagi mempersilahkan atau minta tolong kah atau ya dia lagi memohon ke saya untuk ngelakuin itu gitu ya. Hmm. Meskipun harusnya sih gitu ya, dengan bahasa tubuh dan intonasi kita itu, ya lawan bicara mungkin akan ngerti, oh dia lagi mempersilahkan, oh dia lagi minta tolong. Hmm, ya. Nah, kok ini boleh jadi alternatif gitu ya? Karena kalau bentuk yang ini, yang kudasai, kalian nggak pakai O di depannya. Hmm. Dia nggak akan jadi bahasa kasar gitu ya. Ini sopan gitu ya. Tapi ketika O-nya dihilangin, dia akan jadi bentuk yang mungkin ya sopan-sopan aja gitu ya. Tapi sopannya sopan biasa gitu ya, bahasanya kayak gitu ya. Ya, sopan futsu, sensei Hmm. futsu. Sopannya tuh sopan-sopan yang oke lah gitu, masih Oke lah. apa masih dalam kondisi masih bisa disebut sopan lah gitu bahasanya. Beda sama Nasai yang ketika O-nya dihilangin, dia mendadak jadi bahasa kasar. Karena kesannya malah jadi nyuruh gitu ya. Hmm. Nah, kalau yang kudasai itu nggak, dia masih sopan-sopan aja gitu ya, meskipun O-nya nggak dibawa ya. So, kalimat-kalimat tadi yang di atas, mungkin yang beda itu adalah yang ini ya. Ini udah khusus untuk yang nasai ya. Jadi ketika kalian bikin Okairi kudasai, itu udah nggak bisa jadi selamat datang. Jadi ini memang udah khusus untuk yang apa namanya? Udah khusus untuk yang Emang bahasa sehari-hari, sensei? bahasa Oh, untuk nggak salah. nasai. Dua ini tuh. Mm-mm. Jadi ketika kalian pakai kudasai, si nasanya kalian ganti ke kudasai, dia udah nggak jadi selamat datang gitu ya. Hmm. Dia udah bukan jadi ini kata ya. Selamat datang. Dasai misalnya diganti ya gitu ya. Ini juga sama, nasai ini diganti jadi kudasai itu dia udah bukan jadi selamat pulang atau selamat datang gitu, tapi jadi kayak silahkan pulang. Pulang. Ya. Jadi yang membedakan mungkin dari nasai sama kudasai salah satunya selain ketika O-nya hilang, itu adalah di dua kosakata ini. Jadi ini benar-benar mempersilahkan pulang dengan cara yang sopan gitu ya. Mempersilahkan orang untuk pulang dengan cara yang sopan. Ya di Indonesia itu kayak ya dengan hormat silahkan pintunya di depan. Atau ya mempersilahkan orang lah untuk pulang gitu ya. Jadi intinya kita nyuruh dia pulang tapi dengan cara yang masih sopan lah gitu ya. Hmm. Oyasumi Nyuruh pulang. nasai, Oyasumi kudasai sebenarnya ya ini bisalah gitu ya. Eh, silahkan Agak istirahat. gimana, sensei? Gak biasa. Gimana? Nggak, maksudnya kurang lah. Biasanya cuman Yasumi Nasai, udah gitu aja. Ya kalau Oyasumi kudasai memang jarang banget bisa jadi orang pakai. Jarang. Hampir enggak Gak bisa enak didengar. untuk yang ini ya. Hampir nggak pernah sih. Hmm. Tapi kalau
yang ini memang masih sering digunakan juga gitu ya. Ada aja gitu yang pakai. Karena cara mempersilahkan orang pulang dengan sopan itu ya ini salah satunya. Nah, karena kalau bisa kita pakai ocarina nasai itu artinya udah jadi selamat pulang gitu ya. Selamat datang gitu ya. Makanya orang masih tetap menggunakan Okairi Kudasai untuk mempersilahkan orang lain pulang. Tamunya misalnya udah berlama-lama nih, udah malam jam berapa misalnya udah jam 11 dia masih nongkrong aja di rumah orang misalnya. Terus kalian mau mempersilahkan dia untuk pulang ya bisa pakai yang ini. Tapi kalau Oyasumi Kudasai, iya bener sih statement kalian bahwa ya ini memang jarang banget ada orang yang pakai. Jarang banget ada orang yang pakai. Ya, ketika mempersilahkan orang lain untuk istirahat ya bisa aja. Dozo Oyasumi Kudasai. Misalnya gitu ya. Silahkan istirahat gitu ya dengan baik gitu. Misalnya, contoh yang mungkin saya pernah dengar itu dalam surat ini ya. Surat apa namanya? Kayak Dokter. surat bukan. Jadi kayak ada orang yang sakit. Terus kita tuh kayak ngirim surat ini apa segera sembuh atau kayak gimana misalnya. Nah, salah satu kalimat yang Oh, ucapan. suka digunakan oleh orang Jepang juga adalah ini. Dozo Oyasumi Kudasai, silakan istirahat dengan baik. Sampai sehat sok silakan gak usah kerja dulu misalnya gitu kan ya. Nah, ingin ngasih tahu kayak gitu dengan sopan dan apa itu salah satu caranya adalah ini gitu. Dozo oyukuri goyukuri oyasumi kudasai gitu kan contohnya. Tapi memang keseharian jarang banget jujur gitu. Keseharian ini memang jarang banget digunakan. Dalam kasus-kasus tertentu memang ada gitu ya. Nah, contoh-contoh kosakata yang lain pun sama gitu ya. Kayak tabe nasai tadi ya, otabe nasai ya otabe. Kudasai itu sama aja dengan otabe nasai. Intinya ya silahkan makan, tapi ini bisa Makan. diartikan tolong makan atau mohon makan juga bisa gitu. Mungkin ya salah satu kekurangan dari si Kudasai itu dia lumayan luas penggunanya gitu. Nggak hanya satu fokus untuk silahkan doang gitu ya. Mungkin salah satu kekurangannya itu. Tapi ya lebih aman. Minimal kalian nggak ke bawah O-nya pun minimal nggak akan jadi kata yang ya, kata-kata yang kasar gitu ya minimal ya. Gitu. Hmm. Kebayang poinnya sampai sini. Jadi ini adalah alternatif untuk kalian yang kalau khawatir pakai yang Nasai. Tapi ya ini mungkin saya spill bahwa Nasai pun sampai sekarang banyak banget yang pakai. Ini salah satu bahasa yang lumayan sering digunakan oleh orang Jepang. Jadi nggak akan asing kalian menggunakannya. Kalau misalnya nanti udah di Jepang, ya lumayan banyak lah gitu ya orang yang pakai. Nasai dibanding si Kudasai. Si Kudasai malah mungkin lebih cenderung digunakan di dunia-dunia mistis biasanya. Irasemase gitu sensei. Irasemase. Itu beda lagi sih sebenarnya. Beda lagi. Ya, itu mungkin udah lebih masuk ke sebuah frasa atau mungkin kata yang khusus ya, kata khusus ya memang. Digunakan dalam dunia bisnis pelayanan gitu ya. Ketika menyambut pelayan lagi, menyambut tamu gitu ya, pakai irasemase. Jadi jangan pakai irasemase ketika nyambut tamu di rumah ya. Ya, Jadi curiga sensei. Apalagi kalau tapi bener ya. Secara arti Anisang gitu sensei. Yang nyapanya Anisang gitu. iras gimana sih bahasa saya lupa. Irasemase. Saya masa gini. Irasemase itu memang seartinya itu silakan atau selamat datang ya. Datang. Onanoko gitu sensei yang nyapa. Ya, irasemase selamat datang. Tapi ini bisa digunakan dalam menyambut apa namanya? Customer. Tamu dalam artian tamu customer ya. Iya. So kalau dipakai di rumah, ya berarti Anda melihat rumah Anda sebagai sebuah kafe bisa jadi gitu. Ya. Aduh, abune. Ya mungkin orang Jepang mungkin ketawa aja gitu. Lah, irasemase memang mungkin mereka cuma ketawa doang gitu, tapi janganlah gitu ya. Jangan. Mungkin gak usah Damai. maluin diri sendiri lah gitu ya, mungkin bahasanya kayak gitu. Ya, gak usah malu-maluin diri sendiri lah gitu. So ya ini memang udah jadi satu kosakata khusus yang digunakan ketika menyambut tamu customer gitu ya di toko, di restoran, kafe, ya di toko-toko lah macam-macamnya. Bahkan di dalam dunia bisnis kayak misalnya B2B ya. Jadi kayak tamunya itu customer memang gitu, tapi dia adalah klien bisnis gitu ya. Antar perusahaan itu nggak akan pakai irasemase, tetap gitu ya. Itu apa sensei? Biasanya ya
ya biasa aja. Ah, konnichiwa gitu ya. Ah, wahayozaimasu. Oh. Gue bisa tahu teori Oh, mas di bab tapi 5 biasanya ketemu kayak orang gitu. Jepang kalau ngomong, oh james, mus gitu sensei. Dalam dunia Mas, bisnis mas. mungkin nggak, mungkin. Tetap ya dalam dunia bisnis itu etikanya keras di sana. Jadi dalam keseharian sehari-hari ya ke teman misalnya, ke rekan kerja yang mungkin udah akrab, mungkin mereka lebih cenderung kayak, oh ada mas, ada mas, oh ada mas. Nah ya mungkin disingkat-singkat dan kayak gitu-gitu ya. Mm-mm. Tapi dalam dunia bisnis jangan. Ya, Sensei Gitu. berarti cuma Ohayo gozaimasu aja kalau misalkan selamat datang gitu. banyak sih. Tergantung. Hmm, Kalau sebenarnya pagi ya ohayo gozaimasu, kalau siang ya konnichiwa, kalau malam ya konbanwa. Udah gitu doang sih sensei, biasanya sensei. Itu udah menyebutkan kayak selamat gitu sensei. oh ya gozaimasu bisa dipakai malam ya, jangan salah. Jangan heran. Mungkin datang telat tadi ya. Tadi di awal-awal kita sempat ngebahas Ohayo gozaimasu itu bisa dipakai malam juga loh. Ah, Kalau pertama ketemu. Ketika pertama kali ketemu dengan orang itu, kita bisa nyebut Ohayo gozaimasu meskipun malam-malam. Ya, sebenarnya. Meskipun ya gimana sih sensei? mungkin nggak semua orang pakai gitu gitu ya. Tapi bisa. Secara fungsi dia memang seperti itu. Kalau konnichiwa Sensei. sensei. Konnichiwa ya berarti siang sampai maghriban lah mungkin ya. Jadi udah khusus. Sensei, Gimana? kalau misalkan ada orang Jepang datang ke Indonesia, terus saya mau ngomong, halo selamat datang gitu. Cuma Ohayo gozaimasu aja apa ada lain lagi, Sensei? Dalam kasus? Misal dia bertamu di kantor kita gitu. Oke. Ohayo Pasti gozaimasu. pagi-pagi dong. Berkantornya pagi-pagi dong. Iya, kalau itu Ohayo gozaimasu doang apa ada lagi? Kan Ohayo- Ohayo gozaimasu selamat pagi doang kan, kayak selamat pagi. Kalau selamat pagi, selamat datang di Indonesia gitu. Itu apa? Ya udah itu irashimasu. Ini Yokoso bisa sih. Iya sensei kan. Kan Oh, menyambut, bener. Yokoso ini. Yokoso kayak gini pun bisa. Cuman Yokoso itu kasusnya agak kasual banget ya sebenarnya. So dalam kasus bisnis biasanya nggak digunakan. Karena kesannya ya, balik lagi tadi kasual banget kasus Yokoso itu. Jadi misalnya kayak top ada apa di sebuah asrama misalnya. Oh ada murid baru nih masuk ke asrama. Oh Yokoso selamat datang di asrama ini. Nah kalau kayak gitu bisa digunakannya Yokoso. Tapi dalam kasus kunjungan bisnis gitu ya, dalam kasus-kasus yang formal kayak gitu Yokoso itu gak pernah dipakai karena memang kasusnya kasual banget. terus Hmm, apa, Sensei? apa ya? Hajime Ya, Maste, sensei bisa gak? Hajimemashite. itu lebih kayak salam kenal sih. Perkenalan itu. Hajimemashite, watashi no Iya aki ya desu. gitu. Biasanya sih lebih kayak apa ya? Oh ya saya mas. Selamat datang di Indonesia dan kayak gitu tuh ya, orang Jepang memang jarang banget, hampir nggak Oh. pernah kayaknya. Ada yang ya kayak selamat datang di Jepang gitu kayak gitu tuh nggak. Ya kalau kasusnya temen ke temen gitu ya. Teman lagi nyambut nih, misalnya di bandara lagi nganterin misalnya. Ya mungkin ya nihon yo yokusho gitu. Mungkin yang kayak gitu ada gitu ya. Tapi kalau dalam kasus kunjungan bisnis kayak gitu sih biasanya enggak ya. Setahu Ya saya. udah sensei. Isashiburi desne aja sensei. Isashiburi desne gitu sensei. Wisata story mas atau kayak gitu ya. Bisa juga sih. Hmm. Ya. Oh. Ya, untung dalam dunia bisnis nggak ada bentuk khusus lah gitu ya. Yang ketika nyambut orang ke perusahaannya kayak gimana, setahu saya nggak ada. Dan selama ini pun ya ada yang kunjungan dari Jepang. Contoh kayak waktu itu saya ada waktu ke kantor Wagum Open ya. Waktu itu pernah ada apa namanya wakil gubernur Shizuoka pernah kunjungan ke situ pun ya kita nggak nyebutin selamat datang di Indonesia ya enggak gitu karena nggak ada budaya seperti itu gitu ya. Selamat datang di kantor Wagumu gitu nggak pernah gitu. Ya udah ya saya mas gue bisa tes story mas. Udah lama nggak ketemu kalau misalnya udah pernah ketemu ya sebelumnya. Kalau nggak ya udah ya saya mas. Adanya Udah selamat sampai datang di sini. Indomaret, selamat berbelanja. Nah kalau kayak gitu ya di Indomaret Parah mungkin sih. gitu kan. Itu sih parah sih. Kelihatannya sebagai customer ya, kayak gitu. Irasaimasu. Irashimasu. Kayak gitu. Indomaret saya. Mono desu ka? Nanti kalau Mono kalian desu ka? kerja di sana ya, kalian part time misalnya gitu ya di ya, Kombini, ya Kombini, Lawson, 7-Eleven, Family Mart. kalian mungkin bakal ketemu banget yang kayak gitu tuh.
Nah. Oke, saya coba tambahin dulu ya. Oke, sebenarnya ada tambahan lagi sedikit lah ini Maya. Ini Imun. bonus mungkin ya beberapa yang mungkin ingin saya coba tambahin. Ada bentuk I plus mono dan ada juga bentuk I plus kata. Hehehe. Nggak apa-apa, nggak usah saya kanji dulu. Ini dua pola kalimat. Dibilang pola kalimat bukan sih, sebenarnya kayak lebih salah satu bentuk dari kata gabungan kata benda dan kata kerja gitu ya sebenarnya. Tapi karena ini udah jadi satu pattern khusus, makanya kita nggak masukin ke situ. Nah, intinya bentuk I plus mono itu adalah titik-titik an. Kalau kata itu Berarti adalah kayak yang cara titik-titik gitu ya. Cara Ya, contoh kayak mono ya, tabe mono. oh ya makanan. Ya, makan kan tabe mas, tabe mono jadi makan. Mm-mm. Oke. Terus apa lagi? Nomi mono, No, kan? no. Nomi mono, minum, man. Minum kan jadi minum. Man. Oh, Apa lagi? Oh, Kaimono. udah mono. ada kimono. Ini yang mungkin nggak asing di telinga kalian. Kimono. Nama kimono itu apa? Pakaian khas. Ya, dia dari kimas sih. Kimas yang ada di kelompok 2. Tahu apa? pakai Kimas. memakai. Mengenakan gitu ya, mengenakan baju gitu ya. Kimas Memakai. memakai baju gitu ya. Hmm. Nah, di sini kita Kira- tambah kimono di kira. situ. Kimono. Jadi normalnya kimono itu dulu artinya adalah bukan sebuah nama baju. Dulu itu kimono itu adalah pakaian. Ya. Tapi karena saking uniknya sampai-sampai ya oh di luar ternyata baju kayak di Jepang kayak gini tuh ya hanya di Jepang nih. Ini Yang punya hanya Jepang yang punya nih yang kayak gini. Makanya ujung-ujungnya mereka menamakan itu sebagai kimono gitu. baju adat Jepang jadinya. Oh, kimono itu udahlah itu jadi nama bajunya aja gitu. Ujungnya sama orang. Padahal artinya pada dasarnya kimono itu adalah pakaian gitu. Pakai. Hmm. Ya, Pakaian. kita pakai gitu ya. Sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita minum gitu ya. Jadi an-an kayak gini, mono-mono itu adalah yang kayak gitu. Sedangkan kata itu adalah cara gitu ya. Makanya tabe kata Cara Cara makan. makan. ya. Nomi kata. Itu berarti Cara duduk. Ichino-kata. Cara minum. cara Nomi minum. kata. Kata cuma kan nomi kata aja. Ya. Ada sih gitu ya. Kalau Yomi kata. Nomi Kalau kata itu kata. cara minum ya. Yomi. Mungkin di antara kalian cara minum emang ada sesuatu yang beda gitu cara minum? Ada itu minum teh Ada. sensei. Ya, Yang minum Jepang. Jepang Ocha. itu Ocha. ya sekeselin itu yang saya nggak ngerti. Saya pernah ikut gitu ya, di sana waktu di Jepang itu pernah diajak gitu ya. Apa kayak acara ini apa Ya, festival gitu sensei. banget gitu. Jadi kayak ya diajak aja sama teman gitu ya di sana. Yuk, mau nggak bisa kamu mau tahu cara minum teh kayak gimana? Tinggal dikolak gitu bisa sama. Langsung pakai tekonya. Langsung pakai take away sama saya mah gitu. Sensei dikokop ya Iya kan, sensei. gitu ya. Dikokop. Gitu ya sebenarnya. Budaya di sana memang seitu gitu ya. Kayak memang digunakan untuk upacara sebenarnya itu. Karena orang Jepang sendiri minum teh ya minum aja gitu, nggak perlu harus ada adat-adatnya gitu. Tapi ketika Waduh, lah. upacara atau Sensei, gimana ya, perlu. tehnya orang Jepang pahit ya katanya. Pada dasarnya memang teh itu pahit ya. Kan kalau di Indonesia kan ada manis-manisnya gitu sensei kan di iklan tuh teh pucuk. Teh gelas. Kayak mineral gitu. Kata teman aku tehnya pahit sensei, nggak ada gulanya. Jadi kalau kalian nyari teh yang manis di Jepang itu memang susah banget. Karena memang di Jepang kayak contoh kalau di Indonesia ya minuman-minuman teh-teh yang kemasan gitu itu rata-rata manis memang gitu. Sedangkan di Jepang kalau kalian nyari ya di kombini atau kalian nyari di mesin otomatis ya di Jidohan Baiki Jidong Baiki. dimanapun itu kalian nyari teh yang manis itu ya udah milk tea aja nyarinya gitu. Nah, milk tea baru kalian dapat yang manis gitu. Tapi kalau yang teh biasa itu rata-rata ya pahit. Karena memang bagi mereka teh itu normalnya pahit gitu, bukan manis. Kopi udah pahit sensei, tambah teh pahit. Kopi adalah yang manis gitu ya di sana. Meskipun ya yang pahit pun ada gitu kan. Meskipun di Indonesia ya rata-rata manis ya.
Iya. Rata-rata manis di Indonesia, tapi di sana itu rata-rata pahit. Sama dengan teh. Ya, Berarti bener rasa-rasa ya. makanan kalian pun ya ketika di Jepang jangan heran kalau misalnya hambar gitu. Ya, jangan heran kalau misalnya saya ke Jepang nih. Wah, kok rasa makanannya rasa hambar kayak gini? Ya, seperti itu di Jepang gitu. Agak Ih, pakai bawa mecin. gula Sensei. Ya, Bawa gula dari Jepang, Kesehatan nomor dari satu, Indonesia. Sensei. ya. So, jangan heran lah gitu ya. Memang di sana Ya. jujur sehat banget. Ya, sehat banget. Di sana kalian bakal dipaksa untuk jalan kaki atau minimal naik sepeda lah gitu ya. Terus kalian makanan-makanan di sana rata-rata itu agak hambar, nggak hambar banget sih gitu. Rasa ada gitu, teman mungkin kalau kalian terbiasa makan Padang gitu ya, kalian terbiasa makan apa lagi? Indomie gitu ya, mungkin kalian akan Cilok. gitu, dengan selera makanan di sana gitu. Terus Sensei kalau omiyage orang Jepang manis-manis ya Sensei? Tergantung sebenarnya. Ya, memang ada yang manis-manis gitu ya. Contoh kalau misalnya kalian nggak asing dengan KitKat di sana gitu ya. Nah, Eh, KitKat, KitKat di sana itu rasanya macem-macem luar biasa gitu. Dan matcha, manis-manis. ichigo. Iya, karena memang ini karena tujuannya untuk omiyage gitu ya, dan rata-rata orang luar itu lebih suka yang manis ya, jadi mereka buat khusus untuk ya orang luar gitu yang manis gitu. Pinter lah marketing mereka. Sampai ngelihat ke situ gitu ya. Hmm. Oke, aduh, aduh, aduh. Ntar, kita lanjut ya. Ya, Sensei. Oke, saya mau coba lanjut. 14 spesial. 14 spesial I. Ada yang udah hafal? Miyabi. Hari ini. Ini Miyabi. Nabi Karaoke. Oke. Oke. Dekat sekitar. Sekitar. Sekitar Cikini. Ciki. Aduh, ini kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 14. Ya, kurang 1. Ini. Nih, nah. Nah, oke. Kalau hari, berapa itu hari? Ori, mas. Ori, mas. Imas. Teman saya. Terus nih? Nimas. Tuh, Nimas. Nimas, Mimas. Mas ya. Nimas, Yabi. Abimas. Imas ya. Karimas. Karimas. Oke, itu Okimas ya. Okimas. Terus Dekat Cika. Dekimas. Ini saya kanjiin, tapi sebenarnya nggak sekarang mah udah jarang dikanji nih. Hampir nggak ada mungkin yang pakai kanji di Kimas sekarang. Sugimas. Sugimas, oke. Ikimas. Ikimas, Mas. salah kanji. Ikimas, Tarimas, oke. Ochimas. Mas, oke. Kimas. Mas, yang tadi Kimas menggunakannya? Nimas merebus. Nimas. Ada 2 ya, Nimas ya. Kebetulan keduanya itu masuk di kelompok 2 nih. Untungnya ya, jadi kita nggak perlu khawatir salah ini ya. Mengkulub. Oh ya. Nah ini ada listnya. Artinya mungkin bisa cek di ini ya. Di web apa ada jadi kayak Orimas apa? Turun gitu ya. Turun biasanya Iya. turun dari mobil atau gimana ya. Imas ada, Nimas mirip, dan lain-lain. Mungkin ini belum ke perikanan.
Cimas. Nah, ini adalah 14 spesial I yang apa namanya? Normalnya gitu ya kalau kita lihat dia itu masuk ke kelompok 1, mungkin beberapa ada yang masuk ke kelompok 3 gitu ya, kayak contoh Dekimas gitu ya. Mm-mm. Tapi ternyata enggak gitu ya. 14 ini ternyata dia masuk ke dalam kelompok 2. So, ya ini ada effort bahwa ya kita hafalin spesial gitu ya ini. Nggak ada yang nyuruh kalian harus bisa ngejabarin. Balik lagi ya. Nggak ada yang nyuruh kalian untuk bisa ngejabarin. Tapi minimal ketika suatu saat kalian ketemu kosakata ini gitu ya. Okimas itu kelompok mana? 1, 2, atau 3. Kalian bisa langsung tahu, oh dia masuk kelompok 2. Okimas gitu. Okimas yang artinya bangun gitu kan ya. Abimas yang artinya mandi misalnya gitu ya. Minimal kalian langsung tahu, oh Abimas mandi itu dia kelompok 2 gitu ya. Tapi ketika suatu saat misalnya nggak akan ada yang nyuruh lah. So kalian coba jabarin 14 terus nggak, nggak ada gitu. Saya pun kalau misalnya kalian tiba-tiba, Kak tolong jabarin dong 14 spesial I, bisa jadi ya saya nggak bisa nyebutin semua. Mungkin ada beberapa yang kelewat kah atau gimana ya. Tapi minimal saya langsung tahu, oh ya Rimas kelompok 2. Oh ya Mimas melihat, dia masuk kelompok 2 gitu ya. Minimal saya langsung tahu gitu. Ingat Gitu. Jadi ingatnya itu bukan ingat bisa ngejabarin, tapi ingat pahami bahwa posisi. ini itu adalah kelompok 2. Jadi saya bikin list ini bukan untuk dihafalin, nggak bisa ngejabarin gitu ya, tapi untuk membantu kalian tahu, kalian bisa bedain gitu ya, mana aja yang memang kebetulan special case. Oke, so ya agak PR, ini nggak harus langsung hafal hari ini atau minggu ini atau gitu ya. Saya pun Baik. bisa hafal semua itu kayaknya Diingat we. N4 gitu ya. N4 itu saya baru mulai hafal lah gitu ya. Baru mulai bisa bener-bener ngebedain gitu ya. Oh ini kelompok 2 nih. Oh yang ini masuk kelompok mana itu. Saya pun kalau di N4-an itu baru mulai lancar gitu bisa ngebedain. Gitu. Ya tapi tetap concern ya masuk ke dalam pikiran kita bahwa oh ya ini adalah 14 yang memang butuh kita pisahin nih gitu ya. Kita harus bisa misahin, oh ini memang khusus masuk kelompok 2. Oke. Sampai sini aman? Aman. Oke. Gimana? Ada pertanyaan yang tanya dulu nih sampai kelompok bentuk I, terus perpisahan kelompok. Kalau misalnya kira-kira masih ada yang kurang-kurang atau gimana? Ada nggak nih? Aman? Ya, Bentuk I. aman. Oke. Kalau aman, saya akan coba lanjut ke materi berikutnya, yaitu adalah bentuk T. Ya, bentuk T. Ya, secara apa ya namanya? Di luar sana tetaplah bentuk T. Ya, kalian nggak akan nemu istilah lainnya. Kayaknya sepakat ini semua bentuk T ini sama bentuk T itu sepakat, nggak ada yang beda-beda namanya. Nah, bentuk T itu secara arti lebih kayak apa ya? Tadi yang sempat ke-mention kayaknya. Coba ya. Bentuk T. Kita akan masuk ke bentuk T nih dari sini. Bentuk T kalau dia berdiri sendiri secara arti itu dia kayak titik-titik lah. Ya, titik-titik gih gitu ya. Jadi mirip dengan si yang Masai itu. Dia mirip dengan itu. Cuman kalau bentuk T itu ya apa ya? Mungkin bukan kasar tapi lebih kayak kasual banget gitu ya. Jadi ke teman itu mungkin kalian akan jauh lebih sering ya ngedenger atau make si bentuk T doang ini. Kayak misalnya kalian ingin minta teman kalian mau ngapain misalnya. Misalnya, aduh, saya lagi nggak punya uang nih, pinjemin uang dong. Misalnya. Kesannya kayak gitu ya. Ya, Nah, okane kalian kaste bentuk T moratte ii itu desu ka? ya. Okane kaiste, okane. Okane chodai sensei. Okane chodai. Nah, itu beda lagi. Ya, kalau kayak gitu itu beda lagi. Nanti ada lagi itu. Ichimang. Kayak gini. Ichimang dake de joubu desu. Ya, tapi si bentuk T sendiri dia bisa digunakan untuk ya dia kesannya agak kasual, ya lebih ke kasual ya, bukan kasar gitu. Tapi kesannya itu agak-agak nyuruh gitu ya. Jadi ke teman mungkin jauh lebih sering menggunakan si bentuk T ini. Karena balik lagi ini kasual dan ya bener ya. Apalagi kaum kaum muda gitu ya rata-rata ya mereka akan pakai besi bentuk T doang gini ya ketika minta orang lain buat ngelakuin sesuatu. Oke. Terus apakah perubahannya akan seperti apa gitu ya?
balik lagi, pengelompokannya sama, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1 ya, itu nggak akan ada yang beda gitu ya, baik bentuk A, I, U, E, O, T sama Yang Ta, berubah berarti. pengelompokannya sama ya. Oh. Ya, jadi yang kosakata ini masuk kelompok 1 ya, itu berlaku untuk semua perubahan bentuk. Semua berubah. Oh. Semua perubahan bentuk, termasuk bentuk T. Jadi yang udah kalian pelajari di bentuk I, misahin mana yang kelompok 1, 2, dan 3, itu sama juga di bentuk T. Lokal ke bawah. Semuanya sama. Jadi nggak akan, polanya tetap sama gitu ya, misahinnya. Cuman apa yang berubah? Ya, apa yang Belakang. perlu kita ubah dari si kosakata itunya akan berbeda gitu ya, dari setiap kelompoknya. Contoh, kelompok 3 itu adalah yang kata benda plus simas, yang biasanya itu ada 2 kanji plus simas. Ya, contoh di sini ada anaisimas, untensimas, benkyosimas. Nah, kalau bentuk T, ya polanya singkat kata tinggal masnya kita ubah jadi T. Singkat kata tinggal masnya kita ubah jadi T. Ini untuk kelompok 3 ya. Nah, dengan kata lain, ini akan jadi seperti Jadi. apa? Anaisimas berarti akan jadi anais T. T. Untensimas, untensi, Si T. benkyosimas, si T. Benkyo si T. Sepatsu, Spot T. suruh sensei. si T. Ya, nggak ada. Suruh nanti dibentuk. Ya, secara arti, ya paling tadi ya, kalau kita berhenti di sini doang gitu ya, ya berarti anais T itu adalah apa? Anaisimas kemarin? Anaisimas. Anaisimas. Nge-guide ya anaisimas T. Mana ditambahin ke sih kemarin di sini? Enggak ya? Enggak ya, Sensei. Kita tambahin ya. Aku belum masuk kayaknya, Sensei. Telat masuk. Itu meng-guide ya gitu. Meng-guide atau membimbing atau ya semacamnya ya kayak gitu. Makanya kalau misalnya jadi anaisite dia akan jadi guide dong gitu. Guide lah gitu gitu ya. Intensite Mengendarai, mengemudi. nyupir dong gitu ya. Nyupir lah. Nyupir dong. Nyupir loh. Orang gitu ya. Tapi ini kesannya kasual gitu ya. Bukan nyuruh kasar gitu ya kayak gini tuh. Ya, Benkyo Ste. Belajar. Lu belajar. Belajar sana. Belajar Gi. Belajar. Belajar Nah, Gi. gitu ya, kesannya kayak gitu ya, kayak ke teman aja gitu kan. Lagi ngobrol sama teman ya, maksudnya lagi bercanda atau gimana gitu ya. Belajar itu dong kamu. Ya. Belajar nyetir dong. Biar bisa main gitu misalnya. Contoh ya gitu ya. Dalam kasus-kasus kayak gitu memang si bentuk T ini jauh lebih sering digunakan. Ada yang bilang nih bahasa gaul. Enggak juga sih sebenarnya. Ada yang lebih gaul dari ini. Tapi secara garis besar anak muda sampai sekarang pun ya rata-rata pakai yang kayak gini. Keseharian ke temennya gitu. Gitu. Itu kelompok 3. Ya. Kelompok 3 singkat kata tinggal masnya jadi T. Terus kelompok 2 gimana? Sama kok. Pakai T kecuali Ya, yang masnya jadi T gitu ya, sama kok. Makanya contoh setemas sama nemas ini jadi gimana? Nete. nete. T. Nete. Sensei nete. Nete. Di Indonesia agak bahaya, tapi di sana mah biasa ya, tidur paling. Biasa Sensei. Tidur lah. Ya. Tidur lah. Tidur gitu. Udah malam misalnya gitu ya. Orang tua kan. Omae nete. Misalnya gitu ya. Cepet tidur lah misalnya gitu ya. Terus misalnya ke temen gitu. Cantos tete buang dengan benar atau jangan dibuang sembarangan misalnya itu gimana ya? Cantos tete. Canto benkyo. Canto benkiste. Shinjimas dia. Canto. Inte. Sih, Inde. gitu kan ya? Jadi kita tuh kayak nyuruh percaya gitu. Watashi yo shinjite. Percaya aku lah gitu. Ngapain sih? Ya, misalnya. Dan 14 spesial I pun sama. Balik lagi dia masuk ke dalam kelompok 2. Ya. Contoh apa? Misalnya ke teman misalnya. Mimas misalnya. Misalnya minta teman untuk lihat ini dong. lihat. Ini lihat misalnya gitu ya. Mite.
Mite. kayak gitu Kita. Mite. ya. Terus apa lagi? Kayak eh apa yang bisa di kelompok tiga? Oh, oke, contoh ini. Okimas misalnya. Orang tua ke anaknya tidur terus misalnya. Kita. Ayo ku okte, misalnya gitu ya. Ayah kok kita. Ya. Cepet bangun, udah siang misalnya gitu kan ya. Kayak gitu. So, bentuk T di kelompok 2 kebetulan sama dengan kelompok 3. Tinggal masnya kita ganti jadi T, ya udah jadi bentuk itu. Ya. Hmm. Nah, terus apa kelompok 1 sama? Sama. Beda. Hmm. Beda. Sama. Ada yang beda? Ada ciri ete. Ya, pertama Solid. masnya dihapus. Ya, masnya dihapus. Kedua, masnya salah. Gan. Vokal I. Aduh, sebelum mas diganti jadi Ete. berubah lah ya. Nah, berubah di sini kenapa? Oke, kelebihan ini ya. Nggak apa-apa, kita hapus aja yang kelebihan ini. Oke, vokal I sebelum mas itu ada yang berubah. Maksudnya gimana gitu kan ya? Kan sebelumnya ada ki, gi, bi, ni, mi, ni, bi, mi, ni, ciri, isi. Nah itu ya. Ciri mini. Nah, sebelum mas itu kan ada vokal-vokal ini nih. Atau bukan vokal isi sebenarnya. Tapi lebih kayak hurufnya segitu gitu ya. Nah, langsung aja. Huruf sebelum mas. Hurufnya gitu ya langsung ya. Huruf sebelum mas berubah gitu ya. Nah, contoh di sebelum mas itu kan ada huruf-huruf ini nih. Ki, gi, bi, ni, mi, ciri, isi gitu ya. Nah, huruf-huruf ini itu akan berubah. Tapi berubahnya itu enggak apa ya? Enggak semuanya jadi satu huruf apa gitu gitu ya. Enggak. Dia ada polanya. Contoh, bentuk T ketika kelompok 1 dan yang masnya sebelum masnya itu huruf Ki, dia akan berubah jadi IT. Contoh, Kiki Mas yang artinya mendengar, bentuk T-nya dia akan jadi Kiite. Ki. Kiite. Kiite. Masnya Ite. diganti, terus Ite. Diganti jadi ite. jadi Kiki Mas tadi itu jadi Kite. I-nya panjang, jadi Kite panjang ya. Jadi bukan Kite bacanya. Oh, Kiite. Kite. Contoh Kite. Dengerin dengan baik dong gitu ya. Kaki Mas jadi apa? Jadi Kak. Kaite. Kaite. Masnya hilang, Ki-nya jadi ite. Kaite. Ini saya balikin lagi. Hataraki Mas. Hataraite. Tarak. Hilang, Ki-nya jadi Hataraite. Kataite. ya. Ki jadi ite. Kalau Gi, Ide. D. makanya Yogi Mas dia jadi apa bentuknya? Oyoide. Mas Oyo. hilang, Gi-nya jadi ide. Nah, jadi Oyoide. Isogi Mas. Isoide. Masnya hilang, Gi-nya jadi ide. Isoide. Nugi Mas. Nugiide. Ide. Nu. Nugiide. Nuide. Gi-nya hilang kan ya? Ya. Gi-nya berubah jadi ide. Berarti jadi nu ide. Ya. Oke, saya lagi. Kalau Bi jadi apa? D. Ende. Ende. D. Kebetulan Bi, Mi sama Ni bahannya sama. So, ya ini patternnya samalah gitu ya. Dia jadi ya, Bi, Mi sama Ni dia jadi ende. D. Dengan kata lain, Asobi Mas berarti bentuknya Asonde. Asonde. Asomde. Yomi Mas. Yominde. Yonde. Yonde. Yasumi Mas. Yasuminde. Yasunde. Yasude. Yasunde. Yasunde. De. Ya hilang ya. Sini Mas. Sinde. Inde. Sinde gitu ya. So, yang sebelum Masnya Bi, Mi, atau Ni, dia akan jadi Ende. ya. Oke. Terus ada ciri I.
Hmm, Jadi ete. dia jadi T. T gitu ya, sama dia juga ada 3 nih. Cuman dia bukan D tapi T, double T gitu ya. Makanya Tachimas dia jadi apa? Tacite, Tate. tate, Tate. ate. Salah Tate. satu Namanya C. T. Arimas? Ate. Ate. Oh, ini belum saya berikan. Hasirimas? Haste, Hasite. hasite, hate, hate, Hasit? hasite, Hasite. Hasit? T. te, Hasite. Aimas? Ate. Aite. te, Ate. Ini ulang ya. T. Jadi T. Kaimas? Kate. Ya. Kate. T. Gitu kan ya? Terus ada satu lagi. Ikimas? Salah. Ikimas pergi. iku, Ite. ite, iku daru ya. Nah, ini Ikimas. Dia spesial. Harusnya kan. Karena dia sebelum masnya Ki ya. Dia normalnya dia akan ikutin si Ki ini. Jadi ite gitu. Tapi nggak mau. So, ini special case, saya pindahin ke bawah sini aja. Ikimas, yang artinya pergi, dia bukan IT, tapi jadi ITE. Ini special case yang jarang sebenarnya. Tapi ada gitu ya, dalam perubahan kata kerja, dalam bentuk-bentuk tertentu, dia punya special case sendiri. Oke, terakhir ada si. Si jadi apa? Site. Site. Ya, makanya di sini ada Hana, Simas. Jadi apa? Hanasite. Hasite. Jadi lebih kayak masnya dijadiin T ya kalau kayak gini. Terus kalau ini KST, Kaimas, Kaisite. KST gitu ya. Kaste, KST. kaite, Ya, Kaisite. biasanya Kaite. sih KST gitu ya. E-nya hampir gak di ini. KST. C-nya sih yang lebih depannya. Jadi si mas kayak gitu ya. Kalau bentuk-bentuk T, si T itu dia cenderung dibacanya bukan si T biasa gitu ya. Tapi ste gitu ya. C-nya itu cepat banget. Jadi kayak si mas kan jadi kayak si T itu normalnya dibacanya kayak si T. Tapi enggak kayak si T. C-nya itu cepat banget. Kaisite. Kayak si T gitu ya. Hampir nggak dibaca gitu sisinya tuh. Kayak si T gitu ya. Hanaste. Oke. Ini bentuk T cara ngubahnya. Ya, mungkin agak PR di sini ya sebenarnya yang kelompok 1 ya. Ya, sensei. PR. Di sini ada pola-pola yang nggak dikit gitu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pattern yang beda gitu ya. Di mana kalau kelompok 2, kelompok 3 kan tinggal masnya tolong diganti jadi T gitu ya. Kelompok 1 ini dia agak PR. Jadi setiap huruf sebelum masnya itu dia punya perubahannya masing-masing. Oke, tapi gimana? Sampai sini pola untuk cara ngubah ke bentuk T ini. Ada yang masih kurang paham atau gimana? Ada yang ingin tanyain dulu nggak nih? Sampai sini. Ada? Iya. Jadi kayak contoh tadi ya, KBT gitu ya. Itu ya lebih kayak makanlah gitu ya. Makan gih gitu ya. Canto. Kita gitu kan. Bener baik-baik lah. Gitu ya. Sebagai contoh-contoh ya. Jadi kalau bentuk dia berdiri sendiri lebih kayak gitu. Kasual, kesannya agak nyuruh gitu ya. Kesannya agak nyuruh, tapi dia kasual. So, lumayan sering digunakan dalam keseharian di Jepang. Oke, kalau sampai sini aman, mungkin saya akan coba bahas pola siap pakai bentuk T. Ya. Pola siap pakai dalam bentuk T itu ada lumayan banyak. Di yang 5 mungkin belum semua. Dan ya, sebagian mungkin ya jarang juga digunakan gitu ya. Tapi beberapa ada yang memang sering banget digunakan. Contoh, bentuk T plus kudasai. Ini pasti nggak asing di telinga kalian. Yang artinya lebih kayak tolong atau silahkan. Ketemu lagi silahkan.
Ya. Ini sopan ya, te kudasai. Dia mirip-mirip dengan ya bentuk lain dari inilah gitu ya. Jadi kalau ditanya bedanya apa, semuanya nggak beda jauh. Mungkin cuman beda bentuk dasarnya aja, ini dari bentuk I, yang satu lagi dari bentuk T. Jadi sama-sama sopan, jadi silahkan mau pakai yang mana, nggak masalah sebenarnya. Hmm. Hmm. Contoh Banyak te plus kudasai gimana ya? Tolong. Tolong Hmm, apa? tadi Awete berdiri. kudasai. Tolong diingat. Tolong apa? Kita cari kosakata yang udah dulu. Tolong. Oboete. Tolong, Yang boleh. bekerja. Tolong ingat berarti. Tolong ingat apa? Kanji. Tolong ingat. Ini misalnya. Gimana tuh? Ono. Tolong ingat kanji. Koko kanji. Ono, kanji. Ono kanji o. Hmm. Kudasai. Oboete Kudasai. kudasai. Oboete. Kudasai. Saya. Oboemas ya, ketemunya di sini. Oboemas. Bahkan oboemas dia masuk ke dalam bergerak dinamis ya, meskipun mungkin sekilas mengingat itu, sekilas kayak statis ya mengingat itu. Tapi karena dia berupa bagian dari sebuah kegiatan gitu, mengingat itu adalah sebuah kegiatan juga sebenarnya, makanya dia masuk ke dalam bergerak dinamis. Oke, contoh lain, satu lagi apa? Tolong, tolong Tolong buatkan. kanan. Nah, gimana tuh? Makanan apa? Tabe. Indonesia yang enak. Indonesia Rio. Tabe. Gimana? Ada yang bisa gak nih? Saya mau coba, ingin tahu ada yang bisa gak nih? Tolong nggak? Oishi. Indonesia yang Indonesia. Riori. Indonesia. Indonesia. Riori. Teori. Rio. Hmm. Oishi. Oishi. Gitu. Oishino Indonesia Rio. Yo, pabaliut. Indonesia. Ya. Yang Tapi Indonesia itu adalah kata Indonesia Riori Oishi. Nggak ada partikelnya. Oishi. Oishi Ada. Indonesia no Riori. Oishi Indonesia. Indonesia Riori. Indonesia no Riori. Riori. Tabete kudasai. Tabe mono. Rio. Tabete kudasai. Buatkan. Make mas. Membuat itu apa? Buatkan berarti membuat gitu ya. Makete kudasai. Membuat tuh. Sukute Nah, sekete kudasai. saya. Ya. Dia dari sekerimas ya. Dari Sekerimas. membuat, memproduksi. Ya, memproduksi, membuat. Meskipun ada satu lagi sih yang lebih khusus bisa jadi ya. Sorry. Simas. Sorry. Ini lebih khusus untuk memasak gitu. Tapi ya mungkin dalam keseharian lebih jarang digunakan ya. Biasanya di restoran para chef gitu ya, mungkin memasak akan lebih cenderung pakai chori sih mas. Tapi keseharian orang Jepang kalau misalnya ya di rumah gitu ya, saya buat makanan mau masak misalnya, ya rio tsukuri mas gitu. Ya, tapi sekedar FYI yang ya biar kalian tahu aja sebenarnya ada satu kosakata khusus yang lebih bisa digunakan untuk memasak gitu ya. Gitu. Ya, bentuk T plus kudasai intinya tolong silahkan bisa ya. Tolong buatkan, tolong ingat, silahkan ngapain juga bisa digunakan. Selain itu ada juga bentuk T plus imas. Baturan orang ke bawah deh. Ini tuh intinya apa?
sedang. Titik-titik. Sedang. Oh, sedang. Akhirnya kita ketemu dengan present tense. Selama ini kalian menggunakan bentuk must. Itu adalah bentuk future tense ya, yang belum terjadi. Must itu belum terjadi, masta sudah terjadi. Sekarang akhirnya kita ketemu dengan bentuk imas, yaitu Sedang. sedang. Berarti kegiatannya masih berlangsung, statusnya Sedang. masih berlanjut. Ya, Sedang contoh. continuous. Contoh ada kalimat ima nihongo o Thank you. benkyo shite imasu. Dimas. Mas. Itu artinya Sekarang sedang belajar bahasa Jepang. sedang belajar bahasa Jepang. Jepang. Ya. Beda kalau misalnya kita pakai mas di sini ya. Si mas doang gitu ya. Kayak gini. Oke. Ini akan jadi Sekarang belajar bahasa Jepang. ya meskipun sebenarnya enggak ya kalau pakai ima karena ini masih berlangsung gitu ya. Jadi yang membedakan cuman intinya ini belum mulai belajarnya bisa jadi. Ya, kalau kayak gini. Tapi kalau misalnya kita pakai pek mana? Pek gini ya. Benkyo shite imasu berarti ini kita belajar masih berlanjut masih dalam proses di tengah-tengah proses belajar gitu ya. Kalau jadi masta berarti udah beres belajarnya gitu. Ya kan? So teimas ini nunjukin proses, bukan prosesnya. Sebenarnya lebih kayak si kegiatannya, statusnya ini masih berlanjut. So ini mungkin satu hal yang harus saya kasih tahu, takutnya ada yang ngalamin hal yang sama dengan teman saya waktu di Jepang. Itu di depan mata saya dia ngomong kayak gitu. So, saya mau kasih tahu kalian. Ada kan kosakata kekkon shimasu. Tahu artinya apa? Sudah Menikah. Menikah. Sedang menikah. Kekkon shimasu ya. Jadi saya coba Sudah masukin menikah. kekkon shimasu. Salah. Kekkon shimasu itu masuk ke sini sebenarnya. Itu adalah nikah. Menikah. Nah, nikah, kalau misalnya kalian mau nanya ke orang lainnya, misalnya, apakah kamu sudah menikah? Normalnya, yang pertama kebayang sama kalian pakai apa? Kekon si Maska. Mas Des. Kekong shite imasu ka? Si Maska sedang gitu, sedang nikah dia gitu. Ya kan? Normal kan kalau kekkon shimasu berarti akan nikah, ya kan? Terus kalau misalnya kekkon shite imasu, Sedang. ya ini kanji gak apa-apa ya. Intinya kekkon lah ini. Berarti ini sedang nikah gitu ya. Terus kalau kekkon shimashita berarti Sudah nikah. Sudah menikah. Sudah. Jadi dari tiga ini ketika kalian ingin nanya ke orang Jepang misalnya, apakah kamu udah nikah? Pakai yang mana? Yang sedang. Kenapa? Yang sudah. Nah, Masta. Kekkon sedang Ada kemudian menikah. sudah. ada satu hal Berarti yang nikahnya live. perlu saya mention bahwa nikah itu adalah sebuah status. Privasi. Status. Nikah itu adalah sebuah status. Kekkon shimasu itu adalah nanyain bahwa status kamu seperti apa sekarang. Ya, status kamu sedang menikah, sudah menikah atau akan menikah. Beda kalau upacara menikah. Ya, itu akan jadi kekkon shiki. Ya, tapi kalau kekkon itu sendiri, kekkon shimasu itu sendiri itu adalah sebuah status kamu akan menikah, sedang nikah atau sudah nikah. Dengan kata lain, kalau misalnya kalian nanya ke orang Jepang kekkon shimashita ka, itu sama aja kalian nanya apakah kamu sudah cerai. Kebayang maksud saya? Iya. Jadi status nikah dia udah selesai dong gitu ya. Kita tuh nanya orang lain bahwa apakah status nikah kalian udah selesai, udah beres gitu ya. Ya. Itu adalah secara tidak langsung kalian nanya apakah kamu sudah cerai gitu. Dan itu sangat tidak
sopan. Ya, sangat tidak sopan. Ya, Berat. jadi ketika kalian mau nanya, apakah kamu sudah menikah? Berarti apakah Berarti kamu sudah cerai? pakainya yang shiteimasu gitu. Kekon shiteimasu ka? Apakah Anda statusnya sekarang sedang menikah gitu ya? Masih menikah. Masih menikah gitu ya, kesannya gitu ya. Jangan pakai masih dong, berarti suatu saat bakal cerai. Ya. Sudah berumah tangga. Sudah Nah, menikah. kayak gitu ya kesannya gitu ya. Jadi kekon itu bukan acara nikahannya ya gitu ya. Tapi status nikah itu sendiri gitu ya. Status rumah tangga gitu bisa jadi ya. Hmm. Jangan salah gitu ya, teman saya di Jepang dia ceplas-ceplos nanya kayak gini ke sana. Melin. Saya langsung kabur waktu itu. Nggak mau ikutan. Cuman ya jangan sampai lah gitu ya. Agak gini ya, orang Jepang memang agak baperan. Kebanyakan orang Jepang itu agak baperan. So, jangan sampailah gitu ya, kayak kita tuh seakan-akan mutusin hubungan dengan mereka hanya gara-gara satu hal yang sepele kayak gini gitu. Gitu. Ya ini saya sambil sharing-sharing ya. TI Mas ini dia nggak hanya untuk kegiatan yang berlanjut doang, tapi ini bisa juga digunakan untuk status. Contoh, di buku itu sering keluar deh, contoh kalimat Sunde Imas. Betul? Kayak contoh Bandon misalnya. Bandon ni Sunde Imas. de Imas misalnya. Tinggal di Bandung. Nah, di ini Sunde Imas itu adalah status gitu ya. Domisili loh gitu ya. Sumimas itu domisili kan ya. Jadi kayak Sunde Imas itu adalah ya, kamu sekarang berdomisili di mana gitu kesannya gitu kan. Tinggal kamu sekarang tinggal di mana gitu. Jadi untuk status pun dia berlaku si TMS ini. Ya. Berarti kegiatan dan status yang berlangsung. Belum selesai gitu ya. Saya kasih keterangan tambahan ya. Status pun bisa stasasu. Nah, saya besarin. Dan status yang berlangsung, yang masih berlangsung atau belum selesai. Oke, itu Imas. Oke. Minum dah. Ada lagi selain ini. Minum enak. Ya. Ada lagi bentuk P plus Hanya mau bobo. mo. I desu ka? I desu sebenarnya. Mo ii desu. Ini tuh singkat kata kayak Ii. perbolehkan ya. Jadi boleh titik-titik gitu kan ya. Temo i desu. Boleh titik-titik. Kalau misalnya kita tambahin K di setelahnya ya berarti minta izin. Bolehkah titik-titik gitu kan ya. Jadi kayak minta izin kalau kayak gini yang pakai K di belakangnya. Tapi kalau misalnya i des gitu doang ya berarti mengizinkan gitu ya. Boleh. Boleh gitu kan ya. Kayak apa contohnya? Koko de misalnya. Shashin o totemo ii desu ka? Misalnya. Bolehkah bolehkah mengambil foto? Bolehkah mengambil foto di sini gitu kan ya? Foto di sini. Terus kalau diizinin jawabnya gimana? Ii desu yo. Saya sebenarnya ide sih. Sebenarnya itu udah mewakili boleh gitu. Desu yo. Ya. Tapi kalau mau lengkap sih ya sebenarnya tetap di bawah ya. Totemo ii desu yo misalnya. Jadi kayak totemo ii desu gitu juga bisa kok gitu ya. Pakai yo boleh kayak ngesannya kayak boleh kok misalnya. Yo di situ lebih kayak gitu ya. Akhiran yo itu kayak boleh kok. Boleh kok. Iyalah gitu. Kayak iya loh gitu kayak gitu ya. Loh atau kok gitu ya. Yo tuh. Oke, tapi sebenarnya i desyo gitu juga harusnya udah mewakili soalnya. Dan rata-rata orang Jepang kayak gitu gitu.
ya. Terus apa lagi contoh lainnya? Bolehkah apa? Tidur di Merokok, situ. merokok di Oh, rumah ini, misalnya? Gimana tuh bahasa Jepangnya? kon, oko, Tabako sute. Di ruangan ini gimana tuh? Oh, coba. Kono hea wa, Kono, hea, apa? hea wa, Hmm, Kono heani kono hea nih gitu. tabako o Tabako. ide ni, sute ii desu ka? sute, Ii desu. sute mo ii desu ka? Sute mo ii desu ka? Ada yang salah di kalimat ini. Sute. Ada yang salah di kalimat ini. Satu huruf salah. Oh iya, ni. Kono hea de. Ya. Kono Kono hea. hiade, ni-nya jadi D. Tabako. Karena kan Iya. merokok itu ada gerakannya. Jawabnya gimana? Kalau boleh? Ide sio gitu juga. Kalau nggak boleh gimana? Iyo. Sut. Dame desu. Ya, normalnya gitu juga nggak masalah ya. Damai des, cuman damai itu kesannya kasual banget ya. Kasual banget, malah bisa jadi apa ya? Damai itu bahasa gaul sampai sekarang pun masih dianggap seperti itu. So, kalau misalnya kalian ditanya, kalian misalnya sebagai pelayan toko, contohnya, terus ada pelanggan nanya, kok kono hea deh, atau misalnya, ya kono restoran deh, tabako sute mo ii desu ka? Misalnya. Terus kalian sebagai pelayan ngejawab, damai des. Gak boleh ya? Gak boleh. So, kalian bisa pakai kalimat atau pakai pola ini. Bentuk T plus wa ikemasen. Ya. Te wa ikemasen. Ini bisa diartikan tidak boleh, Dewa ikimasu. larang gitu ya. Jangan, titik-titik lah gitu ya. Macam-macam lah. Pokoknya nggak memperbolehkan gitu ya. Ya. Kalau misalnya kita nggak memperbolehkan, kita bisa pakai te wa ikemasen. Contoh, kita nggak ngizinin nih. Kita nggak ngizinin orang lain untuk merokok di ruangan ini. Berarti gimana tuh? Wite Tidak boleh wa ikimaseng. merokok di ruangan ini. Nah, gitu ya. Kono, Oko, kono, heo, tabako o, wite ikimaseng. te wa ikemasen. Suimas ya. Merokok itu dari suimas ya. Jadi su ti berubah jadi te. Tidak boleh merokok di ruangan ini. Misalnya kan, karena kalian posisinya pelayan gitu, pakai sumimasen depannya misalnya. Sumimasen. Kono hea de tabako su te wa ikemasen misalnya gitu ya. Tabako su nara asoko de onegai shimasu itu nanti dientok. Ya. Contoh lain kita ngelarang apa ya? Ngelarang apa nih? Biasanya yang dilarang-larang. Oh, nggak boleh masuk ke ruangan ini. Gimana tuh? Kalau misalnya nggak boleh, dilarang misalnya kan kalian mungkin nggak asing lah gitu ya, kayak dilarang masuk ke ruangan ini. Nah. Ya. Dilarang apa selain staff dilarang masuk ke ruangan ini misalnya gitu. Gimana? Hea. Kono hea. Kono hea de. Iya. De masuk hairi mas. Hairi te. Hairi. Haite. haite Ikemasen. Wa ikemasen. Ada yang salah di satu kalimat ini. Kono D-nya jadi hea. ni. Gimana? D-nya jadi ni. Ni. Gitu? Masuk. Iya. Iya, nih. Karena kan masuk. Ya. Ni itu tempatnya berarti ya. Kono hea ni haite wa ikemasen ya. So ya. Yang salah tuh.
Kayak gitu. Gak apa-apa, nanti juga terbiasa kok. Hmm, Nah, ya. Biasanya logikanya kita langsung mikir kata kerjanya apa, berarti oh pakai apa nih Mm-mm. gitu, tepatnya gitu. Lama-lama kita udah otomatis gitu. Kalau udah terbiasa tuh. Saya pun awal-awalnya kayak sama kayak kalian gitu. Ini pakai D atau pakai apa gini. Awal-awalnya saya pun kayak gitu. Hmm. Tapi lama kelamaan sering make gitu ya, sering iseng-iseng bikin kalimat, sadar gak sadar ya tiba-tiba refleks gitu. Oh pakai nih. Oh pakai E. Oh pakai nih. Nah, gitu. Ya, jangan dilarang, tidak boleh ya pakai tewa ikemasen. Gimana sampai sini? Ada yang ditanyain dulu bentuk T? Hmm. Ya, kita ada 1, 2, 3, 4 pola kalimat ya. 4 pola kalimat, pola siap pakai yang pakai bentuk T. Di minggu depan kita ketemu lagi. Ada tambahannya bentuk T. Ya lanjutan sebenarnya. Ada beberapa yang mungkin baru masuk di bab berikutnya. So, nggak apa-apa, kita bahas di minggu depan aja gitu jadinya. Biar nggak terlalu numpuk di hari ini gitu. Oke, tapi gimana sampai sini? Dari pola siap pakainya ataupun dari perubahannya gitu ya. Takutnya ada yang masih belum belum paham. Gimana? Hmm, banyak latihan sih ya nah. yang butuhnya. Mm-mm. Heeh. Sambil iseng Mm-mm. kalimat. Ya. Apa? Mm-mm. Ya, saya pun sama. Hmm, zaman-zaman saya pun saya ketika belajar ya ketemu satu pola kalimat baru, ya saya iseng-iseng aja bikin kalimat, bikin kalimat, bikin kalimat, bikin kalimat gitu ya. Sampai saya muak kita ketemu pola kalimat itu. Ya. Tapi cara dipakai kayak gitu ya. Hmm, Cara untuk bisa cepat nempel di kepala itu adalah dipakai. Hmm, Khususnya ketika kita masih belajar, apalagi belajar di newbie gini ya, belajar-belajar di awal-awal gini tuh memang jarang banget kita bisa punya kesempatan untuk bisa langsung pakai ke orang Jepang. Ya, itu memang masih jarang. Makanya salah satu caranya itu adalah ya bikin kalimat. Hmm, Contoh yang saya rasa banget kayak gini tuh karena dia itu sering ngirim ke saya. Ya, sering ngirim ke saya apa kalimat-kalimat kayak ini udah benar belum kayak gitu pun nggak masalah kok kalau misalnya ragu-ragu ya. Hmm, yang lain juga kalau misalnya mau ya ngikutin karena dia boleh gitu ya. Bikin-bikin kalimat iseng-iseng nanya udah bener atau enggak atau kayak gitu pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini udah yakin bener nggak masalah kalau gitu juga. Hmm, Ya, oke. Aman berarti? Hmm, Ada yang tanyakan? Itu kalau nanti kalau sama kute sih sama nggak? Gimana? Itu kan kute ya belakangnya. Kalau kute itu sama nggak? Ya itu nanti minggu depan kita ketemu kayaknya. Ah, ini lanjutannya sih sebenarnya gitu. Kalau nggak salah di minggu depan ya. Itu semuanya ke kata sifat ya, bukan ke kata kerja. Hmm, Maksudnya ke kata sifat. Di minggu depan kalau nggak salah kita udah mulai ketemu itu. Hmm, Disimpan di minggu depan nggak apa-apa. Ya, Oke. kan secara garis besar itu Oke. bukan untuk kata kerja ya, yang kute-kute itu biasanya. Hmm, Dia untuk kata sifat. Gimana? Kata. Ada? Ada lagi yang ingin tanyakan? Aman berarti? Oke, kalau aman. Ya. Eh, Mana? Ya, pertemuan 8. Minggu depan pertemuan ke 9. Kita harusnya ketemu bentuk A. Ya, ya bentuk A. Hmm. Di pertemuan 9 minggu depan berarti kita akan ketemu bentuk A sambil ngelanjutin bentuk T. Beberapa ada yang belum ke ya yang memang kebetulan baru masuk di bab berikutnya gitu ya. So, agak khawatir kalau saya sampaikan di minggu ini, saya tetap simpan aja di minggu depan biar sekalian ya sesuai dengan babnya. Cuma secara overall ya bentuk T intinya tadi ya. Kebanyakan bentuk T itu sering banget digunakan. Sering banget digunakan dalam keseharian ya. Contoh bentuk T doang, bentuk T kudasai ini sampai sekarang banyak banget yang pakai ya. Sampai-sampai tadi kedengeran sama saya ada yang T kudasai kayak gitu ya. Yang gitu-gitu pun sering banget digunakan gitu ya.
Te kudasai, te imas, apalagi ya? Karena te imas itu adalah satu-satunya cara untuk nyebutin kegiatan yang sedang berlanjut. Ya, nanti Ya, nextnya teh kudasai. ya apa namanya? Teh imas nanti mungkin akan ada lanjutannya juga ya kayak teh iru, teh ite, teh ite kuke, atau gimana ya macam-macam lah nanti ya di lanjutannya. Cuman secara garis besar untuk menyebutkan kegiatan atau status yang masih berlanjut itu pakai teh imas gitu ya. So ini otomatis masih apa dominasi sama teh imas gitu ya. Terus ini juga sama ya, mengizinkan, menanyakan apa, minta izin pun ini masih jadi satu-satunya cara buat mereka gitu ya. Ada sih cara yang lebih sopan lagi, tapi itu nanti di N3 kalau nggak salah kita baru ketemu. So saya nggak akan bahas di sini. TWI Kimasen, ya sama TWI Kimasen juga kalau nggak salah ada satu lagi cara untuk apa melarang orang gitu ya. Cuman kalau nggak salah di N3 seingat-ingat saya, jadi nggak akan saya bahas. Tapi sebagian besar kalian bisa ini pun tinggal di Jepang nanti mungkin udah kebayang gitu ya. Oh oke, ketika saya minta izin, ketika saya nggak boleh ini, kebayang ya harus ngomong pakai apa gitu. Nanti pun di N4 ada juga tambahan-tambahan tentunya. Makanya saya selalu bilang bahwa N4 itu minimal banget lah untuk bisa tinggal di Jepang. Pola kalimat dasarnya semua udah dapat. N5 kebetulan sebagiannya udah. Sebagiannya udah. Kita udah mulai ketemu nih pola kalimat yang bakal sering banget digunain gitu ya. Maka kalau misalnya kalian yang pelajari sebelum-sebelumnya kayak mana? Nah, yang kayak gini-gini gitu ya, bisa jadi ya digunakan gitu. Tapi apakah sesering itu? Bisa jadi nggak sesering itu gitu. Kayak kalimat-kalimat panjang yang akhirannya kaimasta gitu gitu. Sering-sering aja, tapi nggak juga sih sebenarnya. Nanti kalian akan ketemu di bab 20. Kita akan coba bahas yang memang lebih sering digunakan itu kayak gimana sih. Ya. Oke, tapi nggak apa-apa, step by step. Di bab ini kita ketemu untuk bentuk T yang ini aja. Kita lanjut lagi di minggu depan. Terakhir kali saya nanya gimana? Ada pertanyaan yang belum terjawab atau gimana? Nggak ada? Oke, saya selalu nanya-nanya kayak gini. Kenapa? Khawatir gitu ya. Dari yang kelewat kok. Khawatir ada yang ya di hati kalian tuh ragu. Tapi kalian malas apa? Ujung-ujungnya tuh nggak nanya karena mungkin ya malu kah bisa jadi, atau mungkin malu ke orang lain. Oh ini orang banyak nanya nih, ya nggak usah juga sih kalau kata saya. Nggak apa-apa daripada kalian simpen di hati kalian doang pertanyaannya dan ujung-ujungnya nggak ngerti kalian nih. Atau bisa jadi pernah pengalaman gitu ya, sebelumnya itu ada yang nanya tapi belum kebalas sama saya, belum terjawab sama saya, bisa jadi ya. Belum terjawab mungkin karena bentrok waktu itu gitu, terus dia komplain gitu. Aduh, saya waktu itu nanya nggak dijawab, dia sakit hati duluan gitu ya. Terus ngadu ke admin, waduh bahaya. Ya, so ya khawatirnya ada yang kayak gitu juga. Pastikan ya pertanyaan kalian terjawab sama saya. Kalau ada yang belum terjawab mau lewat WA juga boleh. Masa emang malu nanyanya di grup, nanyanya di Zoom, saya nanya lewat WA aja boleh nggak? Silahkan. Enak-enaknya kalian kayak gimana? Meskipun saya pribadi sih lebih menyarankan di grup atau di Zoom aja gitu ya. Biar ilmunya semuanya dapat juga tuh. Jadi yang dapat ilmunya nggak satu orang, tapi semuanya tuh yang dapat. Gitu. Terakhir kali gimana? Nggak ada yang nanya? Oke, Sensei, saya pernah dengar ada lagu-lagu buat ini Sensei buat ngapalinnya. Bentuk bentuk T? Eh, ya, ada, jelas. Pasti aja ada orang-orang kreatif yang bikin-bikin kayak gitu. Kalian cek di YouTube pun kalian pasti dapat kok lagu-lagu kayak gitu ya. Dan setiap tempat bisa jadi beda-beda. Contoh di kampus saya itu pakai Ichirite Bini Minde gitu ya. Tapi di tempat lain bisa jadi beda-beda. So saya nggak akan kasih kayak gitu di sini. Tapi gampang kok. Ya, cari di Ichiri, YouTube. Ya, cari di YouTube kalian pasti Minggu, langsung. Ende. Gitu. Cari yang enaknya buat kalian yang mana gitu ya. Gitu. Oke, ada lagi? Hmm. Sensei, Gimana gimana? kalau
apa nih? Visa engineering itu setelah S1 ya Sensei, baru bisa dapat. Setelah N3 dan S1. Hmm, kalau untuk N sih sebenarnya rata-rata N3 itu minimal ya. Meskipun sebenarnya visa engineer atau visa apa namanya? Sebenarnya itu ada sebutannya, visa Gijin Koku sebutannya itu. Hmm, itu tuh eh ya rata-rata N3 sih. Sebenarnya nggak harus N3 juga nggak masalah. Ya, meskipun orang-orang ya karena professional worker rata-rata mereka pasti nyari di atas N3. Hmm, tapi kalau dibilang harus S1 enggak. D diploma minimal ya, bukan Oh. sarjana. Nah, jadi yang udah diploma, bagi kalian yang udah diploma gitu ya, ingin kerja di Jepang yang lebih proper, nah gak usah ikutan Tokutegino. Coba cari aja visa Gijin Koku itu ya, visa professional worker kayak gitu. Perlakuannya lebih luas. Mungkin nanti kita akan coba nyisipin waktu buat ngebahas yang kayak gini sih. Tapi nggak apa-apa kalau mau nanya dulu nih, kayak gini. So, gimana? Ada lagi yang coba ditanyakan? Terus Sensei Gajinya pun beda juga ya Sensei. Beda jelas. Normalnya sih lebih ya, karena Tokutegino, terutama kalau kalian lewat lembaga, ya, itu biasanya lembaga akan ngambil berapa porsian gaji kalian gitu. Gaji Tokutegino itu udah mah pas-pasan banget ya. Tapi kalau Gijin Koku itu kalian digaji sebagai professional worker, ya. Jadi ya gimana aja pekerja profesional ya kalian gitu di Indonesia ya, kalian akan digaji full. Kayak gimana? Ya gajinya lebih besar atau lebih kecil tergantung pekerjanya. Ya, kalau misalnya kalian ngebandingin, oh yang Tokutegino kan dia lebih kecil tuh standar minimalnya. Betul, minimal N4 ya. Terus apa namanya? Udah minimal N4 ya, standar untuk bisa ikutnya pun lebih kecil. Dan ya normalnya mungkin ya dengan logika kayak gitu kalian ngerasa Tokutegino mungkin bakal lebih kecil. Tapi kalau misalnya kalian bandingin nih, oh saya Tokutegino udah 3 tahun di sana. Gaji kalian naik-naik terus dong. Di situ bisa jadi. Terus ngebandingin sama yang ikut Gujin Koku tadi, visa profesional kerja. Nah, yang baru kerja di sana. Terus gaji kalian lebih kecil. Wajar gak kalau kayak gitu? Wajar. Ya, anggap aja berarti dia udah 3 tahun tuh punya pengalaman kerja di perusahaan itu, di bidang yang itu, di Jepang lagi. Makanya digaji lebih besar dibanding yang baru datang di sana. So, yang kayak gitu untuk urusan gaji mah apa ya? Itu urusan perusahaan. Tapi normalnya memang si Gijin Koku ini visa profesional kerja itu memang lebih besar umumnya gitu. Bahkan dibanding yang Tokutegino udah 5 tahun ya. Terutama kalau misalnya yang mungkin saya tahu IT ya, IT itu lebih besar jauh itu. Dan banyak juga peminatnya. Gitu. Ya, itu mah tergantung job desk kalian nanti di sana kayak gimana. Terus kebutuhannya Sensei, itu bakal mengubah gaji. Oke, gimana? Sensei, normal nggak sih? Misalkan kayak kita nih ya, kalau misalkan ada bacaan Jepang masih dasar-dasar gitu, N5 bisa. Tapi kalau kayak ngedengerin gitu, masih belum ngerti bahkan itu masih normal nggak sih, Sensei? Maksudnya walaupun udah dipelajari, kayak kaiwa gitu kan. Tapi pas aku dengerin kok, apa ini? Apa gitu? Normal nggak sih, Sensei? Kadang takut yang dipelajari itu masuk nggak sih gitu, takut kayak gitu kenapa? Ya, oke. Listening gitu ya. Dan Mm-mm. Kita sebenarnya tuh kalau baca paham gitu, tapi ya kalau pas ngedengerin, naon sih? preference listening setiap orang itu bisa jadi beda-beda. Ya, ada orang yang mungkin ngerasa listening itu lebih gampang dibanding reading. Begitu pula sebaliknya. Tapi secara garis besar kayak gini. Listening pun ada banyak loh cara latihannya. Ya. Contoh mungkin yang saya rasain gitu ya. Bagi saya listening itu jauh lebih gampang dibanding reading. Kok bisa kayak gitu gitu? Karena saya jauh lebih sering ngedenger orang Jepang ngomong dibanding ngebaca tulisan Jepang. Meskipun saya sekarang dua-duanya dapat gitu ya.
Sekarang saya di posisi di mana ya baca iya, denger iya gitu ya. Tapi dulu waktu saya belajar gitu, waktu saya zaman kuliah gitu ya, saya lebih sering denger bahasa Jepang. Ya, nontonin anime, drama, lagu Jepang itu saya jauh lebih sering kayak gitu. Makanya ketika ngedenger ya listening itu jauh lebih gampang dibanding reading yang bagi saya dulu itu saya kurang suka reading. Pusing juga ya kanji gitu ya. Makanya saya nggak terlalu sering gitu latihan baca tuh gitu ya. Hmm. Tapi setiap hari saya dengerin ya orang-orang ngomong Jepang lah gitu ya. Hmm. Di situ saya kelatih listeningnya doang gitu jadinya gitu. Readingnya jadi nggak maksimal. Makanya di situ ya downside saya. Di N2 saya jeleknya itu di readingnya malah gitu ya. Di reading sama di vocabnya gitu karena banyak kanji yang saya kurang dapat. Tapi ketolong nilainya yaitu di listeningnya saya bagus gitu. Nah, eh kalian pun bisa jadi sama. Hmm, di antara kalian mungkin ada yang lebih suka, lebih sering ngedenger ya denger bahasa Jepang gitu ya dibanding baca-baca bahasa Jepang gitu ya. So, preference kalian terhadap reading dan listening itu mungkin beda-beda. Untuk kalian gimana gitu ya? Untuk kalian dia ini atau mungkin ngerasa saya lebih sering baca-baca nih gitu, makanya baca Hmm. baca tulisan Jepang itu kerasa lebih gampang dibanding listening. Bahkan baca soal kan ngerti ya ini artinya apa-apa, tapi pas denger padahal sama gitu, Ya, tapi nggak eh, paham. di yang lain juga bisa jadi beda ya. Oh, ada yang sama nih. Saya juga lebih lebih mudah paham baca dibanding mendengarkan. Terus gimana sih cara untuk menangani itu gitu ya? Saran saya sih tetap balik lagi, dilatih ya. Benar. Dilatih dalam artian ya sekali-sekali listeningnya juga dilatih lah gitu ya. Hmm. Readingnya pun jangan sampai dilupakan gitu ya. Kayak saya contoh, itu saya contoh buruk waktu itu. Hmm. Waktu itu saya contoh buruk di mana saya terlalu banyak latihan listening sampai-sampai reading saya nggak terlalu dilatih gitu ya. Hmm. Makanya rata-rata ya reading saya nggak begitu bagus, tapi listening saya bagus banget. Nonton animenya apa aja dulu itu saya mau apapun saya tonton. Sekarang saya lebih banyak anime-anime yang nyantai doang. Ya teman saya makan doang gitu ya. Hmm, anime-anime yang rusuh-rusuh atau gimana sekarang udah jarang banget saya tonton. Hmm, saya mungkin lebih cenderung nonton anime santai gitu ya, anime-anime santai atau drama mungkin saya lebih seneng sekarang gitu ya. Hmm, tapi ya dulu semua saya tonton demi dapat ilmunya. Kebayang maksud saya? Bahkan game-game aja game-game Jepang yang saya mainin. Hmm, di situ kanji-kanjinya gitu kan ya. Main game aja saya harus mikir, tapi di situ loh gitu. Di situ loh saya kelatihnya gitu. Hmm, macam-macam lah cara belajar orang. Kalau saya, cara belajarnya itu adalah mempraktekkan diri saya di posisi di mana saya menggunakan bahasa itu sendiri. Ya, kalau kalian gimana? Karena bagi saya, dan saya yakin tim Wagumu semua setuju lah gitu dengan cara belajar saya. Karena sengafalin kita, sebanyak pun kita ngafalin, kalau nggak dipakai, itu pasti cepat lupa. Karena kita itu menganggap kosakata itu sebagai hafalan doang. Kebayang? Ya, Ya. Jadi kita tuh ngelihat kosakata yang tadi kita hafalin itu sebagai ya kosakata yang harus kita hafalin udah gitu. Cuman sebatas itu. Tapi kalau misalnya kita ngafalin kosakata setelah itu kita pakai gitu kan ya. Kita praktekkan gitu ya. Oh, kosakata ini berarti Nihongo Benkyou Shimashita ya berarti saya gitu ya. Ya, kayak kita tuh iseng-iseng gitu ya bikin kalimat-kalimat yang kayak gitu. Ya dalam hati aja nggak masalah gitu ya. Kayak saya iseng-iseng waktu itu. Nihongo Benkyou Shimashita ya. Itu tuh saya ngomong ke diri sendiri gitu ya. Tapi itulah praktek saya gitu dulu gitu ya. Nah, dikit-dikit saya langsung spontan ngomong kayak gitu tuh. Ya, waktu PKL saya sering ketemu di Jepang loh. Nah, sampai-sampai tempat PKL saya, karena saya PKL 2 kali jadinya. Sekali di Bandung gitu ya, keduanya itu di Jepang 1 tahun gitu. Waktu PKL di Indonesia itu saya berapa kali ketemu orang Jepang gitu. Saya itu udah nggak kaget gitu ketika ngobrol sama mereka itu karena berawal dari situ. Saya suka iseng-iseng ngajak ngobrol ke diri sendiri kita pakai bahasa Jepang. Dari situ tuh saya secara spontan gitu ya ngelatih saya untuk memosisikan saya
Kalau saya ngobrol sama orang Jepang gimana? Kebayang? Ya, cara latihan orang-orang mungkin beda-beda. Mungkin kalian lebih sering, saya mah lebih suka ditulis nih, biar sekalian latihan baca, sekalian latihan nulis misalnya gitu. Silakan gitu ya. Oh, saya mah mungkin lebih sering tanya jawab sama temen, silakan. Waktu itu saya memang introvert banget, sampai sekarang juga sih. Makanya saya mungkin nggak, ya canggung lah gitu yang ngajak temen apa ngobrol pakai bahasa Jepang. So ya ujung-ujungnya saya ngajak diri sendiri buat ngobrol gitu. Kalian gimana? Sensei mau tanya Sensei, Gimana gimana? kan ada job supir ya di Jepang tuh. Kalau kita pakai SIM yang dari Indonesia itu bisa kepake nggak di Jepang? Oke. Di Jepang itu kalau nggak salah ada yang namanya apa namanya tes ini ya. Jadi di Indonesia itu kalian sebelum ke Jepang kalian coba ikut apa namanya ya? Kayak mau mau mengkonvert SIM kalian ke negara lain tuh gitu ya. Ada program apa gitu namanya lupa saya. Hmm. Nah, nanti kalian bakal dapat surat ini, surat apa namanya? Kayak surat keterangan bahwa kalian itu di Indonesia ini udah lulus, udah bisa tes apa udah bisa mengemudi. Jadi nanti ketika di Jepang kalian tinggal tes ini doang, tes ilmu 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 bukan ilmu ya. Apa namanya? Kayak tes aturannya doang gitu. Karena aturan di Jepang sama di Indonesia beda, ya. Aturan lalu lintas di sana. Bahkan di negara-negara tertentu ada yang beda kan jalur kiri kanannya. Hmm. Nah, Ya, di Jepang terutama Jepang itu dia punya sistem yang unik gitu ya dalam ininya. Nah, jadi kalian di sana itu kalian udah nggak dites praktek. Kalian udah tinggal di apa? Tinggal dikasih ikut kelas ini doang, ikut kelas untuk apa? Belajar apa namanya? Ya belajar aturan traffic di sana gitu lalu ya. lintas. Lalu lintas di sana, dites, habis itu tes lulus ya udah. Kalian bakal dapat SIM di Jepang gitu. Tapi kalian nggak perlu dites ini lagi gitu. Setahu saya ya, karena teman saya waktu itu pernah kayak gitu Yang, kok. Ini baru denger-denger doang. yang penting punya SIM di Indonya ya, Sensei. Punya SIM di Indo dan kalian punya surat, tadi surat apa namanya gitu. Saya lupa namanya. Yang penting Surat jangan SIM apa? nyogok. Hmm, Itu surat apa, keterangan apa tuh? Apa ya kemarin bikin teh lupa. ya. Saya lupa Kesam, namanya juga. apa ya Intinya, keterangan nah, isinya tuh menunjukkan bahwa bahwa dia tuh ya bisa orang ini udah bisa mengemudi mengemudi. di negara ini itu dia udah dianggap bisa mengemudi. Nah, jadi nanti di sana itu kalian udah cuman tinggal dites ya ininya doang gitu, aturannya doang gitu. Belajar aturannya doang gitu. Karena memang beda setiap negara. Hmm. Statement letter, Sensei. Ya itu statement letter bisa jadi ya. Oh, statement Saya letter. lupa Oh. namanya. Eta, ada nyebut eta. Statement letter dulu, Aduh, ayo mah. Nyen eta lah. Oke, gimana? Ada lagi ya macam-macam lah. Ini Ada. bikin statement letter baru berangkat. Jadi kalau Nuhun Teh udah Lydia. terlanjur berangkat ya Mm-mm. ujungnya ya udah Jangan soalnya pas aja. ntar gagal Gak apa-apa sekalian ini pengalaman lah ikut kelas ini gitu ya. Ikut kelas apa? Mengemudi mengemudi. di sana gitu kan. Pengalaman lah. Cuman ya nggak murah sih memang. Katanya lebih susah, Oh, Sensei. Ya habis 1 juta berapa harusnya? 14.000 yen kalau nggak itu salah. kemana Sensei? Kalau di Jepang? Ada sekolah mengemudi di sana. Oh, ada. Nama ya polisi itu nggak ini kan nggak menertibkan bukan menertibkan apa mempublikasikan atau membuat si surat izin. Yang bikin surat izin itu adalah si lembaga-lembaga les mengemudi di sana ya. Jadi bikin di sekolahnya dan dicetak di situ juga gitu. Tapi dengan apa ya si sekolahnya itu harus udah punya izin-izin dari kepolisian juga gitu. Hmm, gitu. Jadi di setiap kota itu harusnya ada sih. Beberapa kota kecil nggak ada sih memang setahu saya. Jadi harus ke kota besar bikin di situ gitu ya. Tapi sebagian besar kota-kota besar harusnya ada 1 atau 2. Dan biasanya nggak Tim penuh banget kayak di Indonesia. Biasanya nggak penuh banget. bikin di Indo heula berarti.
Ya. Kayak di Indonesia di Samsat kalian ngantri lama banget kan, ujung-ujungnya Ke nembak, calo. Tembak. ketahuan kan. Ya di sana sih biasanya nggak, ya kan rata-rata cepet juga sih ngurusnya. Kalau Cuman memang mahal. yang lama itu ya belajarnya, karena mereka itu nggak mau apa namanya, Nyogok. ya mereka ya kayak gitu. Wah, sama kemarin di itu mah teh Oh, dia. ya janganlah gitu ya, jangan nanya gitu ya kalian, bisa nyogok tuh gitu ya, ke orang di Jepang. Enggak, di sana mah jujur pisan polisina. Ya, Aduh. ya jadi janganlah gitu ya. Pengalaman soalnya. Bahkan kalian ngasih tip ke kurir pun Dicarekan. dicarekan, dimarahin kan. Tapi Karena hebatnya orang dianggap Jepang sebagai mah. penghinaan ya. Apa? Lu punya uang, saya nggak punya, makanya lu kasih uang ke saya. Nah, Oh, karena di sana kalau mah di Indonesia mah, lu punya uang? Mana? lu punya uang 100 dulu dong, boleh. Nggak apa-apa, pinjem. Ya. Punya uang, pinjem dong. Gitu. Di Indonesia mah. ya di sana mah karena kurir pun gajinya lumayan ya. Iya. Bener. Ini kurir tuh ya gajinya segitu gitu ya. Ya itulah Banyak cerita ditipnya. aneh-aneh di sana ya. Jadi janganlah gitu ya. Karena pengalaman gitu sama temen saya kan ya di apartemen. Bersih-bersih Berapa polisinya. satuan gitu ya. Kayak gitu. Oke. Ya, udah jam segini. Kita bonus sambil sharing-sharing kayak gini. Oke, mungkin saya izin stop recordnya ya. Ya.